感恩上人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. Kangen sang dan kangen师兄师姐们. Hari ini Puspa tetap didampingi sama Sejeh Heavy ya. Sejeh Heavy ada di tempat. Mungkin sebelum kita mulai dengan intisari, mari kita semuanya sama-sama beranjali dan kita sama-sama dengan ketulusan untuk berdoa agar semua makhluk terlepas dari semua penderitaan. Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。永续。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, semuanya hidup harmonis dan terbebas dari semua bencana. Kangen ya Sejong Sejemen semuanya. Kita akan mulai dengan intisari kita. Ya Sejeh Heavy.
Ya, pagi, C. Kan mungkin untuk yang intisari pertama, pertanyaan setan kelaparan akan Puspa bawa ya. Nanti untuk sesi kedua akan dibawa oleh Seje Heavy. Oke, silakan host. Kan ya host. Ya, Sesyong Sejemen, mari kita sama-sama lihat intisari dalam cerita Master hari ini ya. Ini juga adalah sangat merasakan ya, Puspa merasakan sungguh sangat berkah kita semuanya dapat selalu mendengarkan Dharma dan kita dapat memahami, dapat kita renungkan dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk Senin 23 September 2024, intisari Master bercerita mengenai buah pertanyaan setan kelaparan. Yang pertama, tujuan Buddha datang ke dunia ini adalah berbagai dharma dengan semua makhluk agar kita bisa memahami hukum karma dan membangun tekad agung. Buddha berharap setiap orang dapat memahami dharma dan menyebarkan ke seluruh dunia. Buddha yang penuh welas asih berharap bisa melenyapkan penderitaan semua makhluk. Buddha juga berharap dharma dapat terus diwariskan dari kehidupan ke kehidupan dan setiap orang bisa membangun ikrar agung. Kita harus bersungguh hati mendengar dharma. Dalam sutra dikatakan bahwa butuh waktu yang panjang untuk mencapai kebudaan. Sesungguhnya dharma perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu hingga kehidupan mendatang. Di kehidupan sekarang, dengan mengubah pola pikir, maka setiap orang adalah Buddha. Mungkin yang pertama ini, Sesyong Sejemen, mari kita sama-sama renungkan ya. Kita semuanya setiap pagi ya mendengarkan Dharma ya, sungguh berkah ya. Karena kita tahu ya, memang Dharma ini untuk menyebarkan, untuk supaya semua orang memahami tidak mudah ya. Tapi kita lihat begitu bersusah payahnya ya, kita punya guru ya, master ya, berusaha agar bagaimana sutra-sutra dapat dipahami oleh murid-muridnya. Jadi memang guru kita juga berusaha mengambil perumpamaan, mengambil cerita agar kita lebih mudah ya memahami semua apa yang sudah diwariskan oleh Sang Buddha ya. Jadi sekarang Sang Buddha wariskan kepada guru-guru, anggota Sangha, dan anggota Sangha juga akan mewariskan kepada kita umat-umatnya ya. Memang kita sebagai umat seperti di sini ya, terlahir sebagai manusia, kita harus sungguh merasa sangat kangen ya, penuh berkah ya. Karena kita tahu kehidupan ini semuanya ada hukum sebab akibatnya, Sesyong Sejemen. Semuanya bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang apa yang kita lakukan semuanya ada akan kita tuai. Jadi seperti hukum sebab akibat yang kita pahami, saat ini kita bisa terlahir sebagai manusia, kita sangat kangen kepada tubuh kita yang masa lampau juga ya, yang sudah benar-benar juga mungkin berjodoh dengan Buddha Dharma. Sehingga sekali ini kita lahir kembali juga masih berjodoh dengan Buddha Dharma. Tapi kita akan berusaha selalu di dalam setiap kehidupan berjodoh dengan Buddha Dharma, maka kita harus pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin ya. Kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengingat ya apa yang sudah diajarkan Master. Seperti kita lihat kondisi setan kelaparan ini ya. Kenapa mereka bisa lahir sebagai setan kelaparan? Ini juga ada sebab akibat yang kita tadi sudah lihat ya. Makanya di sini kenapa kita selalu diingatkan jangan melanggar sila. Memang tidak mudah ya Sesyong Sejemen ya, apalagi kita manusia awam ya. Kadang-kadang lewat pikiran, lewat dari mata kita, lagi telinga kita, begitu mendengar aja, kadang-kadang melihat aja kita sudah respect ya dari mulut udah mengeluarkan kata-kata yang baik dan tidak baik. Jadi ini pun kita dapat memahami ya, semuanya setelah kita mendengarkan Dharma, bagaimana kita berusaha sebaik mungkin jangan sampai mudah terpengaruh oleh hal luar yang membuatkan kita punya kesadaran ya, tanpa kita sadari itu sudah kita refleks semuanya hal yang tidak baik. Tapi kita kesadaran dengan hal yang baik sehingga di dalam gudang kesadaran kita akan tersimpan semuanya hal yang baik. Sehingga batin kita akan kembali ke hakiki kebudaan ya. Memang kita punya batin seperti kita lihat. Awalnya itu sangat jernih ya, sangat bersih. Tapi karena ya kita bilang sudah dalam jangka waktu yang panjang ya, ini seperti ini juga kita mau mempelajari ajaran Buddha, ingin mencapai kebudaan juga dalam waktu jangka yang panjang ya. Tapi kita sudah menyadari sekarang dari masa lampau kita sampai saat ini kita sungguh sangat
penuh berkah, sudah terlahir sebagai manusia. Jadi kita pergunakanlah sebaik-baiknya kita punya tubuh ini agar bisa menjernihkan batin kita. Jadi jangan kita tunda-tunda ya susung sejiman ya. Kita harus lebih power sejin seperti Master bilang. Power sejin, power ingin ya, jalinan jodoh ini jangan kita sia-siakan. Karena kita takut ya kalau kita sia-siakan, kita biarkan walaupun kita mendengarkan Dharma, tapi kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, sebenarnya kita akan terlahir di alam-alam yang rendah juga. Jadi kalau kita dengan satu tekad ya, ikrar ya, yang kuat ya, kita akan tetap lahir sebagai manusia di jalan kebodian ya. Oke, kita next dulu ya, kan sesung sejemen. Untuk yang poin kedua dari kisah ini, kita mengenang kesaktian tentang Moggallana. Saat bermeditasi di tepi sungai Gangga, beliau juga bisa membimbing makhluk lain. Beliau menggenggam setiap kesempatan jalinan jodoh dan kondisi yang ada. Dalam kesempatan jalinan jodoh dan kondisi apapun, kita harus mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan praktek bodhisattva. Inilah yang disebut praktek nyata dengan segenap hati dan tenaga. Mungkin untuk yang poin kedua ini, Puspa juga merasakan ya, kita lihat dari Moggallana ya, yang begitu sakti ya. Sebenarnya kita di jalan ini ya, kita sudah belajar Buddha Dharma, sebenarnya kita juga diingatkan oleh guru kita ya, bagaimana menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kita sudah memahami semua makhluk munculnya dari mana, karena mereka juga pernah berbuat salah, sehingga mereka terlahir di alam rendah. Dan mereka suatu saat juga mereka akan bergulir lagi. Mereka mungkin akan terlahir lagi sebagai manusia. Tapi kalau kita yang tidak hati-hati, mungkin kita akan terlahir sebagai binatang juga ya, sesung sejeman ya. Jadi disinilah kalau kita sudah memahami hukum sebab akibat, kita harus benar-benar mempraktekkan dengan nyata, menjalinlah jodoh yang baik dengan semua makhluk. Karena kita juga tahu ya, di dalam setiap hari yang kita pergunakan 24 jam, semuanya sama ya, sesung sejeman ya. Tapi kita ya power, mentek sejen, power ingin. Karena Puspa merasakan seperti yang Master bilang, yang ada di alam semesta ini adalah tempat untuk kita melatih diri, pinjam untuk melatih diri kita. Sebenarnya kita datang kosong, kembali kita juga kosong, tidak kita bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah batin yang jernih. Ini sangat penting ya, sesung sejeman. Jadi jangan sampai kita juga terlena oleh hal duniawi lagi ya. Karena kita tahu memang kita manusia awam, pasti suatu saat kita juga kadang-kadang kepingin ini, kepingin itu. Tapi dari kepingin ini, kepingin itu, kita lebih harus memahami juga. Jangan sampai mudah terpengaruh ya, arusnya kita terbawa oleh arus yang kita bilang keduniawian, akhirnya kita akan kembali ke posisi yang awal lagi ya. Bagaimana kita sudah memahami keduniawian ini adalah suatu penderitaan yang sangat panjang. Kalau setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita mempraktekkan keseharian kita di dalam Dharma, sebenarnya kita dapat menjalin jodoh baik dengan semuanya. Yang memang dalam kondisi membutuhkan bantuan kita dapat lakukan kebajikan-kebajikan itu adalah satu hal yang bisa membuat kita lebih tenang, secai. Jalinan jodoh yang baik itu membuat kita tidak ada jalinan jodoh yang tidak baik lagi. Kita akan berusaha yang jalinan jodoh tidak baik, kita jalin jodoh yang baik. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita mendapatkan jalinan jodoh yang sangat baik. Sehingga kita akan selalu secai. Jadi tidak ada utang-mengutang lagi ya, sesung sejiman ya. Karena kita tahu semuanya adalah utang-mengutang sehingga kita kembali lagi ke duniawi ini. Dan kita akan bagaimana membayar utang-utang lagi. Nah inilah yang sudah kita pahami akan hukum sebab akibat ini ya. Untuk poin ketiga, setelah Buddha wafat, Moggallana tetap menapaki jalan bodhisattva untuk menunjukkan arah pada orang-orang. Setelah Buddha wafat, masih ada murid-muridnya di dunia yang menyebarkan ajaran Buddha dan metode pelatihan diri yang diajarkan saat Buddha masih hidup. Inilah yang disebut prinsip kebenaran. Para muridnya tetap menjalani hidup seperti Buddha masih hidup. Mereka juga tetap membabarkan Dharma. Inilah yang disebut prinsip kebenaran. Dengan kondisi dunia zaman sekarang, kita masih bisa mendengarkan Dharma. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur dan menghormati ajaran Buddha. Jadi poin ketiga ini,
Sungguh kita tetap dalam kondisi yang masih penuh berkah sehingga dapat mendengarkan Dharma dalam kondisi yang saat ini sebenarnya adalah sudah kekeruhan Dharma ya Sesung Sejemen. Kita dapat lihat ya dalam kondisi luar ya, begitu banyaknya penderitaan. Inilah kita bilang sungguh berkah kita semuanya yang bisa mendengarkan Dharma. Kita harus menggunakan Dharma sebaik mungkin dan kita juga harus bagaimana berusaha untuk menyebarkan Dharma, mengajak kita punya saudara, teman-teman kita juga ikut masuk ke pintu Dharma ya. Jadi sehingga semuanya akan menjadi hati yang tersucikan, semuanya akan hidup dalam kondisi harmonis dan terbebas dari semua hal yang tidak baik ya. Mungkin ini yang Puspa dapat dari buah pertanyaan setan kelaparan ini. Mungkin next lagi Sesyong Kan-en. Untuk yang kedua, Puspa akan undang Heavy saja ya. Silakan, Kan-en, Sesyong Sejemen, Amitofo. Amitofo, Kan Ân, Sesiung Seje, Kan Ân Sang Ren, Kan Ân tim Simpasiang, Kan Ân tim terjemah, Kan Ân Puspa Seje yang selalu mendampingi saya. Kan Ân juga kepada Seje Ratna setiap hari seminggu sebelumnya sudah mengirimkan materi untuk saya belajar kembali. Baiklah Sesiung Seje, saya akan membacakan intisari yang kedua dengan judul Ibu dan Anak Setan Kelaparan. Senin di 23 September 2024, intisari Master Bercerita episode 86. Intisari yang pertama. Kehidupan di alam setan kelaparan sangat panjang dan harus mengalami penderitaan tak terkira. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa hanya di alam manusia kita dapat melatih diri. Kehidupan di alam manusia sangatlah singkat dan penuh penderitaan. Sedangkan kehidupan di alam setan kelaparan sangatlah panjang. Sungguh saat kegelapan batin bangkit, kita akan terlahir di 3 alam rendah dan menjalani hidup dalam kegelapan. Sebagai manusia, kita sungguh harus memanfaatkan waktu. Nah, sesungguhnya dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa kesempatan kita yang terakhir di alam manusia ini dikarenakan karma kita di masa lampau yang cukup baik sehingga kita terlahir kembali di alam manusia. Seperti di kehidupan ini sangat penuh penderitaan. Dan jika kita terlahir di alam setan kelaparan, penderitaan yang kita rasakan sangatlah panjang. Maka dari itu, sekarang kita yang terakhir di alam manusia haruslah sangat bersyukur dan bersukacita atas karma yang terjadi di masa lampau kita. Karena jalinan jodoh yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang, karena kita mendengarkan Dharma sehingga kita kembali lagi di alam manusia yang sekarang. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan intisari yang kedua. Pada kehidupan di alam manusia, kita juga dapat melihat 5 alam lain, yaitu alam surga, alam manusia, alam neraka, alam setan kelaparan, dan alam binatang. Alam manusia adalah salah satu di antaranya. Jika melakukan kejahatan, kita akan terlahir di 3 alam rendah. Jika berbuat baik, kita akan terlahir di alam manusia dan di alam surga. Nah, dari sini Sesyong kita bisa memilih apakah kita mau terlahir kembali di alam manusia seperti sekarang ini dengan waktu yang sangat pendek atau kembali ke alam binatang. Karena karma kita yang terjadi di masa lampau akan berhubungan balik dengan kehidupan kita di masa sekarang. Jadi, kita sebagai manusia yang mempunyai jalinan jodoh yang baik dengan karma, dengan Dharma Buddha, dengan ajaran yang Master sampaikan kepada kita, baiknya kita menggenggam waktu dan kesempatan kita menjadi manusia di alam sekarang ini untuk sebaik-baiknya menjalankan semua dan mempraktekkan ajaran Master dan ajaran Sang Buddha. Kemudian next, host intisari yang ketiga. Karena pernah melakukan sedikit kebaikan, kita dapat terlahir sebagai manusia. Kita harus menghargai kesempatan terlahir sebagai manusia. Setelah mendengar ajaran Buddha, kita juga harus tekun dan bersemangat. Kita jangan tersesat di alam kegelapan. Kita harus segera menemukan cahaya untuk menyinari semua makhluk.
kita juga harus memahami kebenaran tentang penderitaan dan merenungkannya sepenuh hati agar dapat terbebas dari penderitaan. Untuk itu, kita harus menggenggam waktu dengan baik. Saja dari intisari yang ketiga ini, saya mendapat kesimpulan bahwa kita semua yang sesiun yang tiap pagi dari Senin sampai Minggu itu punya kesempatan dan punya jodoh yang baik untuk mendengarkan dan mempraktekkan Dharma dan ajaran Buddha. Secara otomatis dalam waktu 2 jam saja kita sudah melakukan perbuatan baik ya secepuspa tanpa kita sadari. Melalui ajaran Dharma dan ajaran Buddha dari guru kita Sangren harusnya kita tekun dan bersemangat. Jangan ragu dan tidak teguh. Setelah mendengar Dharma, kita hendaknya dapat menginspirasi orang lain dan memahami kebenaran tentang adanya sebab penderitaan. Sesiang Sejemen, kita sudah berada di tempat yang benar. Melalui Ceci, kita menjadi murid master dan mempraktekkan ajaran Buddha. Genggam waktu dengan baik, memanfaatkan waktu yang ada, dengan banyak-banyak berbuat baik demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk. Seperti setiap pagi juga saya sering mengingatkan semua relawan yang ada di komunitas saya Secepuspa untuk mendengarkan Sinfasyang setiap pagi. Saya merasa juga mereka juga sudah mulai mengikuti Sinfasyang ini dan ada satu orang Sece yang juga ikut menjadi moderator seperti saya untuk saya ajak belajar bersama. Sehingga kemungkinan atau besar harapan saya untuk kemudian di masa kehidupan yang akan datang, kita akan berjodoh kembali dengan Buddha Dharma. Itu saja Sece Puspa, Kanen ya. Kanan ya, Suci Heavy ya. Mungkin Sesiang Sejeman ini barusan Puspa ada lihat, kayaknya Sesiang Yohanes ya? Ada raise hand ya? Ya. Silakan dulu Sesiang Yohanes. Silakan Syong. Ya, Sesiang Yohanes kemana ini? Sesiang Yohanes. Baru dibuka itunya, unmute-nya. Oke, silakan. Sebenarnya aku sempat cari-cari itu penyebab lahir di setan kelaparan itu sebenarnya mungkin sedikit kompleks ya, apalagi kalau Sesiung Sece membuka literatur tentang Petawatu. Setan kelaparan itu golongannya banyak. Ada setan kelaparan golongan peta ditambah asura. Ada setan kelaparan golongan peta ditambah kebodohan. Ada setan kelaparan ini itu. Saya lupa. Buka lagi catatan Petawatu ya. Silakan cari di Google. Kalau memang diperlukan ya. Seperti itu. Saya sempat tanya-tanya penyebab lahir di setan kelaparan juga. Kayaknya sih mungkin salah satunya keserakahan ya. Tapi juga ada keserakahan dengan kebencian juga satu paket juga ada ya. Jadi ya ini juga ya menjadi tanda tanya buat saya juga sih penyebabnya apa. Tapi ya kalau ada yang bisa jawab, ya tolong dibantu. Seperti itu the first thing ya. But the second thing yang akan saya tekankan itu adalah menggenggam waktu dalam konteks kitanya ya. Ini yang saya sadari ya, baru dapat wangsit 5 hari yang lalu. Jadi begini ya, saya bertemu dengan satu orang, dan bukan satu sih, 2 orang ya, yang notabene secara ekonomi ya untuk masih bisa bayar sewa, tapi untuk makan masih berjuang ya, istilahnya mencari gratisan. Mencari gratisan itu ya untuk dalam mencari makan itu mencari gratisan sehingga ikut ke beberapa tempat ibadah. Saya nggak sebut ya tempat ibadahnya apa, takut menyinggung orang lain ya. Saya sebutnya tempat ibadah A. Dan tempat ibadah tersebut ada kebaktian, di mana ada kebaktian, di situ ada konsumsi yang tersedia. Ya, salah satu motifnya itu adalah ngutil makan. Saya nggak bilang itu salah. Ya, saya bilang itu usaha berhemat. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena saya juga dulu pernah di posisi seperti itu. Ya, jadi saya belak-belakan ngomong ya, saya juga dulu posisi seperti itu. Ya, bahkan juga di Ceci juga ya pemandangan fenomena tim konsumsi ya saya pertama-tama kan ya
Mereka tetap pegang prinsip lebih baik berlebih daripada kurang. Walaupun juga lebihnya banyak, ya aku ngerti juga tim konsumsi juga tim konsumsi juga apa ya ya bilang ke saya, Sesiong bantu habisin dong, Sesiong bantu habisin dong, ya pas saya lapar saya butuh ya udah saya makan aja seperti itu kira-kira. Kalau nggak saya bungkus atau gimana. Ada juga beberapa relawan lain bungkus CN kepada orang ya. Saya pertama-tama kan ya buat tim konsumsi ya. Sampai sekarang masih pegang prinsip lebih baik lebih Lebih daripada kurang. lebih daripada kurang. Walaupun juga tim Betul. konsumsi juga bingung juga ini ntar kalau kalau nyisa aduh gimana ininya. Kalau misalkan habis kan tinggal cuci seperti itu kira-kira ya itu juga berlaku di sini. Jadi juga ada yang ngutil-ngutil makanan juga termasuk juga saya juga ya saya mengakui ya itulah oke lah itu. I think it doesn't matter about that. Mau beribadah, ikut kebaktian ke tempat ibadah tersebut, mau sampai serajin apapun, it doesn't matter. Tetapi yang menjadi problem itu adalah ibarat. Ini penting juga ya buat saya juga ya, penting saya. Oke lah, mau ikut kebaktian atau ikut kegiatan suci ya, berlaku juga suci ya, mau ikut kegiatan, ya silahkan saja tuh hak asasi manusia masing-masing ya dalam menggarap ladang berkah. Tapi ibarat kalau kita melakukan kebaktian atau melakukan aktivitas kebajikan, walaupun juga endingnya mau ngutil makanan itu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi renungan saya yang saya sadari sekarang adalah janganlah kalau misalkan ibarat tempat ibadah sama dengan rumah sakit. Kita matematika ya. Tempat ibadah sama dengan rumah sakit. Dan para pemuka atau istilahnya orang yang memberikan ceramah siraman rohani sama dengan dokter. Definisikan itu dulu ya. Ya. Tempat ibadah sama dengan rumah sakit. Orang yang memberikan siraman rohani sama dengan dokter. Ya, kita netral ya, universal ya. Dicamkan baik-baik. Jangan sampai saya ini sakit ini batinnya sakit ya. Udah batinnya sakit, kita pergi ke rumah sakit A, lalu ke dokter A. Seperti biasa. Dokter, kalau kita ke rumah sakit, kita mau sembuh. Kalau mau sembuh, apa yang diberikan? Kalau nggak obat, nasihat tentang kesehatan. Kalau nggak obat, nasihat tentang kesehatan. Ya, obat, nasihat kesehatan. Problemnya, inilah titiknya. Di sinilah titiknya. Kita menuruti nggak nasihat kesehatan Ya. atau makan obat buat batin kita? Itulah pertanyaan kita. Oke lah, mungkin zaman sekarang itu kalau rumah sakit itu merasa nggak percaya sama dokter A, carilah second opinion. Ya, itu kalau sakit berat ya. Saya ngomongnya dalam konteks sakit ringan aja ya, sakit ringan ya. Oke, sakit ringan. Oke, udah ke rumah sakit A. Pindah lagi ke rumah sakit B. Dengan dokter yang berbeda. Pindah lagi ke rumah sakit C. Rabu ke rumah sakit D. Kamis rumah sakit F. Apalagi ya. Jumat rumah sakit G. Gitu. Terus. Tapi lupa mengobati batinnya sendiri. Itu yang menurut saya agak kasihan juga kalau ketemu orang seperti itu. Ya, masih mending kalau sadar penyakitnya dan berusaha untuk melawan penyakit batinnya sih nggak masalah. Tapi ini nggak ada sadar-sadar. Begitu diomongin, bete. Bukannya merenungkan, tapi memperbaiki batin. Ya, begitu diomongin langsung bete. Ya, sebenarnya sih saya agak kasihan sebenarnya. Itu yang mau saya tekankan ya dalam definisi berbuat baik ya. Jadi walaupun terlihat, wah orang ini rajin ya beribadah ya, wah orang ini rajin ya dalam berkegiatan suci ya, tapi apakah batinnya sudah diobati oleh dokter? Batinnya sudah diberi obat? Apakah batinnya sudah sembuh? Pertanyaan saya seperti itu, silahkan direnungkan ke masing-masing. Jadi ya
soal berbuat baik, menggarap ladang berkah ya, kembali ke hak asasi masing-masing. Mau Senin sampai Minggu ke ibadah, mau Senin sampai Minggu ke church ya itu good lah ya. Tapi batin jangan lupa diperbaiki setiap hari ya. Atau dalam bahasa itunya adalah melepaskan beberapa fanau seperti itulah kira-kira. Fanaunya jangan lupa diobati, jangan udah kayak ke rumah sakit A, B, C, D, E, F kayak gitu, tapi lupa ini. Atau dalam bahasa singkatnya, rajin ke dokter, tapi nggak makan obat. Itu problemnya. Kelihatannya berbuat baik, tapi batinnya nggak sembuh-sembuh, makanya berkahnya nggak kunjung datang. Itu yang mau saya garis bawahi di situ ya. Ini sih saya ngomong bukan karena apa ya, bukan karena saya lebih apa ya, bukan karena saya udah seperti itu. Saya juga masih sakit juga sih. Tapi nggak tahu penyakit batin apa, cuma beberapa udah saya sadari, lagi sedang saya obati, mudah-mudahan segera sembuh. Ya, saya juga masih sakit, kalau saya udah sembuh, mas saya nggak dicuci lagi, udah nibana saya. Kayak gitulah kira-kira ya, sesium-sesiuman yang mau saya tekankan di situ ya. Di situ yang mau saya siapkan ya. Sekian, kalau misalkan ada ya pandangan lain, gimana? Monggo, jangan baca. Salam kebijaksanaan. Kangen ya Sesyong Yohanes ya. Sesiung. Mungkin seperti yang kita dengar dari Sesyong Yohanes ya, Sesyong Sejemen ya. Setiap orang memiliki akar yang berbeda-beda, setiap orang memiliki jalinan jodoh yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus memahami semuanya itu ya. Seperti kita kondisi waktu Sang Buddha ya, beritahu Ananda juga sama ya. Itu jalinan jodoh masing-masing, tapi suatu saat dia juga akan matang. Kita merasakan ya seperti yang Sesyong Yohanes bilang, kita juga harus memahami ya kondisi-kondisi itu ya. Kadang-kadang kita bilang memang kalau dia dari satu tempat ke satu tempat, kita merasa itu juga hal yang baik ya, karena dia masih dalam kondisi kewihara-wihara loh, Sesyong Sejemen. Kita sangat kangen juga karena dia masih ada kebajikan yang baik ya, sehingga dia masih bisa kewihara-wihara ya. Walaupun kita bilang dia mendengarkan dharma, diterima oleh batinnya atau enggak, tapi suatu saat pasti akan tercerahkan juga. Jadi disinilah kita tadi lihat juga ya, yang setan-setan ya bertanya kepada Moggallana ya, kita lihat ya, mereka bagaimana bisa berjodoh dengan Moggallana? Kenapa sampai harus mereka menjadi setan kelaparan baru bisa berjodoh dengan Moggallana? Kembali lagi karena mereka juga ada kebajikan, sehingga mereka juga walaupun jadi setan kelaparan, mereka juga bisa berjodoh dengan Moggallana ya, yang setan-setan yang tadi yang kita lihat yang bertemu di sungai itu ya. Jadi disinilah kita bilang, kita hargai semuanya karena jalinan jodoh itu sungguh adalah suatu hal yang kita bilang tidak pahami, tapi dengan berjalannya waktu suatu saat buahnya juga akan matang. Kita doakan dalam kondisi itu dia pasti juga akan tercerahkan ya, Sesyong Sejemen ya. Jadi inilah kita belajar Buddha Dharma, kita berusaha bagaimana kita melihat positifnya, jangan kita selalu melihat sisi yang tidak baik, karena kita tahu semua orang memiliki jalinan jodoh yang berbeda-beda. Kita sungguh sangat kangen ya, kita mudah tercerahkan. Tapi kalau yang memang kondisinya agak lambat, kita juga berusaha bagaimana kita berdoa agar dia juga dalam kondisi posisi yang akan suatu saat mudah juga menjadi buahnya tercerahkan ya. Jadi disinilah Puspa merasakan memang kadang-kadang kita lihat begitu banyak sekali ya kondisi penderitaan di luar sana ya. Apalagi kita bilang kita juga belajar Buddha Dharma, kita juga penuh dengan debu-debu. Jadi disinilah kita melihat kondisi debu yang sangat tebal memang tidak mudah ya, langsung bisa dikikis ya. Tapi kita sungguh berkah selalu mendengarkan Dharma, kita mudah ya, kita bisa memahami Dharma dan kita juga mudah bisa mempraktekkan Dharma. Karena kita tahu tidak setiap orang seperti kita, tapi kita akan merasakan sungguh sangat berkah kita bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Oke, Kangen, kita akan undang Gunawati Seje lagi ya. Kangen ya, Sesyong Yohanes. Silakan Seje Gunawati. Selamat pagi, Sece Puspa, dan Sece Evi, Pagi. Kangen, Tangren, Swafuse. Selamat pagi, Sesiung Sejemen. Ya, memang ya kalau kita berbicara masalah hukum karma ya, itu memang sangat menakutkan ya, sangat mengerikan. Makanya kenapa kita mau belajar melatih diri kita dengan menjaga, dengan selalu berusaha ya, selalu berusaha menjaga sila ya,
supaya 3 pintu karma itu ya kita bisa jaga ya, dari pikiran, ucapan, perbuatan ya, apalagi dari apa tadi kenapa bisa terjadi ya, kenapa saya terlahir seperti ini ya, itu 4 setan itu bisa bertanya ya, karena kan kehidupan lampau, nah itulah ya, suka apa sih, memberikan harapan sama orang lain ya, sehingga orang lain tuh, oh saya ingin kaya, kok hidup saya susah banget ya, dia datanglah ya. Harusnya kita jangan percaya membabi buta seperti itu ya, kita harus betul-betul eh, praktekkan, jangan sekedar teori, janganlah berbuat jahat, tambahkan kebaikan ya, sucikan hati dan pikiran, itulah ajaran semua Buddha, yaitu ya, itu intisarinya. Tapi kita harus benar-benar praktekkan bagaimana ya, dengan melatih diri gitu ya. Kalau biasanya orang susah ya pelatihan diri ini, apalagi mau mencapai jalan kebudaan itu panjang tentunya, entah kapan. Nggak apa-apa, kita nggak usah hiraukan, nggak usah khawatirkan perjalanan kita yang panjang ini ya, kita jalanin aja setiap hari ya. Kan Master selalu mengatakan selangkah demi selangkah ya, yang penting kita ada tekad ya, kita ada tekad, kita ada ikrar ya. Kalau ada tekad pasti ada kekuatan. Jangan udah bosen saya nih, udah 25 tahun loh saya melatih diri di jalan bodhisatwa. Enggak jadi kalau kita merasa bosen ya, merasa capek, merasa lelah, ya nantinya kita bisa berhenti di tengah jalan. Jadi nggak usah hiraukan ya. Tadi kita juga lihat ya kehidupan di menjadi di 3 alam rendah itu ya, 70 begitu panjang ya, ya kita kehidupan di manusia ini pendek ya, singkat, makanya kita harus genggam baik-baik ya. Masa selalu mengatakan genggam kesempatan ini karena sungguh sulit ya, kita terlahir sebagai manusia ya, jadi kita harus selalu melatih diri kita ya, dengan sendirinya ya, semoga ya sehat lahir dan sehat batin ya, sehat jasmani kita, sehat batin kita ya. Kalau kita kadang-kadang ya orang kita nih udah sehat nih padahal jasmani kita, tapi batin kita itu setiap hari ada aja yang dipikirin ya, kok orang ini begitu ya, kok orang itu begini ya, wah macam-macam. Nah itulah, jadi selalu ya itu selalu melihatnya ke atas ya, selalu membanding-bandingkan ya. Nah makanya batin kita itu selalu penuh dengan debu-debu ya, dengan kekotoran-kekotoran ya. Jadi memang ya, kalau kita bisa yakin seyakin-yakinnya ya, bukan 100% lagi ya, kita yakin terhadap hukum karma ya, itu kita pasti akan bisa melepas ya. Banyak kisah-kisah yang kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti dulu papa saya ya, baru pulang dari wihara ya, di depan jalan raya itu ya, seorang anak sekolah masih pakai seragam sekolah dengan kecepatan motor yang sangat tinggi ya, bukannya cukup tinggi lagi ya, sangat tinggi ya, menghantam papa saya ya, sampai luar biasa ya. Kalau motor dengan kecepatan tinggi, jadi ya masing-masing ya, kita kalau mau menyalahkan si anak muda tanpa punya SIM ya, kita menyalahkan dia ya, kita tidak memahami prinsip kebenaran, kalau kita tidak menghormati ajaran Buddha ya, kalau kita tidak memahami ajaran Buddha ya. Jadi anak-anak muda di wihara ya, kebetulan habis perayaan Waisak itu kan luar biasa ya, umatnya banyaknya ya, anak-anak muda ceketnya, nih saya mau penjarakan. Oh jangan, kata papa saya, ini adalah karma buruk saya sedang berbuah, jadi mereka lepaskan saja ya. Ya memang kita harus belajar seperti itu ya. Itu mah omong doang,
susah lah mau menerima kenyataan hidup seperti itu. Ya memang susah, tapi kita harus mau berusaha, mau belajar ya. Jadi dilepaskan ya, anggap saja kita sedang membayar hutang karma. Karena kita kehidupan ini ya, kita itu apakah kita membayar utang dan piutang, apakah kita membayar hutang, apa kita dibayar hutang. Nah, itulah ya. Jadi kita harus betul-betul yakin ya. Kalau kita nggak yakin, saya kok setiap hari berbuat baik terus. Kenapa sih bencana selalu ada, musibah setiap hari ada aja loh tertimpa musibah saya. Nah, itu nggak usah dipikirin, kita terima aja karena kita sedang membayar hutang ya. Nah, terus apa? Mama saya juga punya kakak ya, punya kakak besar ya, hidup sendiri ya, tidak memiliki suami dan anak ya. Kemudian saya selalu disuruh-suruh, kamu inep ya, nanti bantu-bantu, hobinya masak ya. Ini apa tuai saya nih hobinya masak. Jadi saya tuh disuruh tumbuk-tumbuk bumbu, parut-parut kelapa ya, cuci-cuci piring, bersih-bersih karena tuai itu orangnya kan sangat bersih, sangat resik ya. Nah, jadi dia butuh seorang asisten ya. Nah, jadi mama saya kebetulan juga di rumahnya banyak ya, 23 orang. Jadi saya selalu dikirim ya untuk membantu ya. Terus rajin berdoa ya, rajin beribadah ya. Nah, tadi dikatakan kenapa ya orang kok rajin beribadah, rajin berdoa, nggak pernah ini, selalu berbuat baik, nggak pernah jahat sama orang ya. Suatu saat dia sakit setiap hari mau ke dokternya A, besok ke B, besok ke C. Nah itulah yang seperti jangka tadi itu sharingkan ya. Jadi papa saya ya, padahal dharmanya lumayan ya, tapi namanya orang emosi ya, sampai dibilang, "Tua kira-kira," katanya, "masa mau ke dokter setiap hari? Iya, habis gimana ya? Ini tidak bisa tidur setiap malam." Padahal saya lihat sih tidur ya. Mungkin merasa tidur sejam bangun, tidur 2 jam bangun. Itu merasa mereka mungkin seperti nggak nyaman. Nah, itulah karena apa? Batinnya yang sakit ya. Apa fisiknya diperiksa ke dokter juga, oh ini ibu banyak pikiran. Nah, itulah kita jadi melatih diri itu untuk bagaimana batin kita ini yang sakit ya diobatin ya. Jangan akhirnya kebablasan ya, nanti malah jadi depresi ya kalau batin terus menerus setiap hari ya nggak bisa melepas, selalu memikirkan hal-hal yang enggak gitu ya. Ya itu makanya sangat bersyukur ya, saya ini sangat bersyukur ya dan menghormati ajaran Buddha. Saya juga bisa berada di jalan seci ini ya, karena kita bisa dapat pelajaran kehidupan sehari-hari itu banyak sekali ya yang bisa kita pahami dan kita praktekkan ya. Kemudian ini cece ipar saya juga kejadiannya 1 bulan yang lalu ya, itu di depan rumah ya, di depan rumah tuh makanya orang katakan saya nggak berani naik pesawat, saya takut mati, harta saya banyak katanya. Saya nggak berani jalan-jalan, takut celaka. Itu ya, jadi sudut pandang pola pikir ya orang masing-masing itu beda-beda ya. Mereka punya pola pikir tuh seperti apa, tujuan dia datang ke Seci itu mau apa, tujuan dia datang ke wihara tuh mau apa, itu kita nggak tahu ya. Nah sekarang yang penting ya diri kita sendiri dulu. Kalau saya tujuan saya mau seperti ini sih, mau melatih diri, mau melatih batin saya yang awalnya murni, mau saya bisa tenangin lah. Nah, bukannya tujuannya oh nanti saya di situ dapat ini, oh nanti saya di sana dapat itu ya. Ya itu tergantung pada pribadi masing-masing ya. Tapi kalau insan seci ya yang apalagi sudah ke jenjang komite ya, pasti pemahaman dan arah tujuannya pasti saya yakin ya
udah tahu saya emang tujuan saya mau seperti ini gitu, bukannya tujuan lain-lain ya. Itulah mau melatih batin saya hingga menjadi jernih dan terang. Saya menuju mencapai jalan kemudahan. Walaupun panjang ya, nih para senior saya, para komite ya, khususnya yang ada di sini, itu pasti nggak pernah bosan dengan tekadnya dan ikrarnya. Nah, jadi jangan takut ya, jangan takut. Nah, saya nggak berani naik pesawat, saya nggak berani keluar rumah, nanti kecelakaan karena kemarin ada orang lagi nyebrang ditabrak motor langsung meninggal. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya kalau kita sudah bisa menghormati ajaran Buddha ya, kita bisa memahami hukum karma ya, itu kita nggak usah risaukan, kita nggak usah takut ya terhadap hal itu ya. Jadi cece ipar saya di depan rumah ya, namanya orang mau ditagih hutang karma di depan rumah ya, belum nyebrang baru mau ke seberang rumah. Kita kakak beradik itu kan di Tomang sana tuh rumahnya deket-deketan ya. Seorang anak remaja ya, perempuan boncengan naik motor ya dengan kecepatan tinggi menghantam si ipar saya. Itu terlemparnya sampai saya punya ipar laki-laki ya, istrinya di atas tuh sampai kedengerannya sangat kencang ya, memang sangat dahsyat ya. Itu mukanya hancur ya. Langsung karena rumah kita ini kan dekat sumber waras, langsung dibawa ya menjalani operasi 7 jam ya, operasi plastik. Dokter dan susternya bilang, ibu ini harus dituntut, katanya harus dipenjarakan ya. Tapi cici ipar saya bilang, saya sedang membayar hutang karma ya. Walaupun ya dia nggak punya uang loh, operasi plastik 200 juta. Tapi ya karena dia punya kakak-kakak, dia punya adik-adik kan banyak uang semua ya. Jadi 200 juta ya sudah berjalan. Jadi saya bilang nggak usah dipikirin Ci, uang 200 juta. Saya bilang itu adalah karma baik daripada kita menciptakan karma buruk yang baru ya. Jadi itulah hukum karma bekerja ya, kita nggak tahu ya. Seperti tadi saya pagi masih lihat orang itu kok tiba-tiba udah meninggal ya, itulah ya hukum karma bekerja yang sangat menakutkan. Makanya kita harus selalu waspada ya. Kita ada kesalahan sedikit, kita selalu bertobat. Semoga saya besok tidak melakukan kesalahan yang tadi telah saya perbuat ya. Kita juga harus melatih sila ya, melatih sila, selalu berusaha. Saya berusaha atau saya bertekad untuk menghindari pembunuhan. Saya bertekad, saya berusaha untuk menghindari pencurian. Saya berusaha bertekad untuk menghindari perzinahan atau perbuatan yang asusila ya. Saya bertekad, saya selalu berusaha untuk menghindari dusta, bergunjing, ya, gosip, tukang ceritain aib orang, kejelekan orang, ya. Saya berusaha, saya melatih diri saya, ya, untuk tidak makan dan minum yang menimbulkan ketagihan, apalagi menghilangkan kesadaran kita, ya. Nah, terus saya berusaha tambahan sila seci itu ya. Untuk tidak judi, narkoba, ya, untuk tidak melanggar lintas, berbakti pada orang tua, ya, tidak yang kedelapan berbakti pada orang tua, menjaga sikap dan ucapan kita, ya. Kemudian tidak berdemonstrasi dan berpolitik ya. Jadi ya selalu berusaha ya, mau tidak mau ya harus, ya wajib gitu. Jangan bosen, aduh capek ya, ya susah ya kalau kita ini ayo ini bosen capek ya susah ya. Nah, itu pun mungkin kita belum ada menjalin jodoh ya. Maka kita selalu setiap hari selalu waspada ya, setiap hari selalu berpikir yang positif ya. Dengan kita selalu berpikir positif, alam semesta ya pasti akan menjadi positif ya. Kangen ya Puspa dan Heavy Sece
Cảm ơn sư siung sư chế mến. Cảm ơn Sece Cảm Gunawati. ơn sư chị Benar ya, Gunawati. Cek? Benar ya. Kalau menurut Happy sih, em, kita harus mempunyai pikiran dari batin kita sendiri bahwa kalau segala sesuatu yang terjadi pada kita yang kurang baik, anggaplah karma buruk sudah datang. Tapi jangan menyalahkan karma buruk yang terjadi pada diri kita. Hendaknya kita terbiasa melatih diri kita, yang segala sesuatu yang merugikan tuh kita anggap karma buruk lah saja ya, karma buruk sedang berbuah untuk diri kita. Sebaiknya supaya jangan karma buruknya terus-menerus berbuah, jadi kita harus menanamkan juga karma yang baik. Itu ya saja. Karena ya saja Gunawati. Ada Cảm lagi ơn tadi C sư Puspa? Devi. Kayaknya Iya, ada sư chị Vivi Liang ya? ya, Sece Pilihan. Silakan Sece Pilihan. Cảm ơn Sang Đồng Khai Sứ, cảm ơn Sư兄Sư Chị, cảm ơn Puspa dan Heavy Sư Chị. Cảm ơn. Dalam ceramah Master, mempelajari Dharma demi menyucikan hati dan membawa manfaat bagi sesama. Pada acara pemandian Rupan Buddha, diadakanlah meditasi pradaksina dan banyak anak muda yang ikut. Mereka pun berusaha memahami makna dari lagu pradaksina tersebut. Dengan adanya suci, ajaran Buddha itu mengajarkan tentang mengubah masyarakat dan kehidupannya dan pola pikir yang mereka miliki sehingga membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dan juga hanya pendidikanlah yang dapat mengubah masyarakat. Relawan Cicen berterima kasih kepada Master dan juga relawan lokal yang tidak bisa datang ke Kriya Jinse, dan juga karena mereka setelah dikirim dari Singapura, Malaysia untuk ke Lumbini. Acara Buddha dapat diwujudkan dengan membangkitkan tekad yang sama seperti tekad awal Pangeran Siddhartha, yaitu untuk membabarkan Dharma kepada dunia. Pelatihan diri yang beliau jalankan adalah sebuah tampilan dari hakikat sejati yang pada dasarnya tidak berwujud dan beliau sudah tercerahkan. Pelatihan diri yang benar yaitu kita berjalan keluar dan menyatu dengan semua orang untuk menyebarkan Dharma kepada orang-orang yang masih tersesat sehingga mereka juga bisa memahami ajaran Buddha. Bersumbangsi itu dengan merasakan, menghayati, memahami tanpa keakuan, tanpa kemelekatan pada nafsu keinginan, sehingga bisa membimbing dan meyakinkan mereka untuk bisa ikut bersumbangsi dengan sukacita. Dan bersumbangsi itu adalah akar kebahagiaan. Bodhisattva sekalian, telah sepakat dengan jalan yang ditapaki oleh Master dan menapakinya bersama-sama. Jalan ini mencerminkan batin kita. Setelah melihat penderitaan dan pergi membantu sesama, membimbing orang lain, inilah jalan Bodhisattva. Praktek kita itu belum sempurna. Masih banyak yang harus kita pelajari, dan setelah memahami Dharma, dapat melihat jalan. Dan mereka itu akan mencapai pencerahan sempurna, mencapai kebuddhaan. Bodhisattva Avalokitesvara datang untuk menyelamatkan semua makhluk. Beliau kembali ke dunia lagi karena belum merampungkan jalan dengan sempurna. Beliau membimbing orang-orang untuk bersama-sama menapaki jalan Bodhisattva ini. Kualitas karakter Buddha itu adalah kualitas makhluk suci dan luhur. Dan juga disebut
maksudnya Buddha Bodhisattva Avalokitesvara itu juga disebut dengan Tathagata pengetahuan Dharma sejati. Kang Eun, kemudian masih terjun ke tengah masyarakat untuk membimbing ke jalan bodhisattva dan hendaknya membawa manfaat bagi makhluk lain tanpa kemelekatan dan mengingat hakikat sejati dan menghadapi segala sesuatunya dengan sesuai prinsip kebenaran dan mempelajari Dharma demi menyucikan hati dan mengusir kegelapan batin. Kang Eun Sesiong Secien. Karena Seci Vivi Liang. Mungkin tadi ada yang namanya Redmi, Redmi siapa Note. ya? Iya, Redmi Note ya, Ce. Tuh, mungkin dari Seci host bisa tolong lihat. Redmi Note 8 kayaknya tadi namanya. Ya, dengan Seci siapa ya ini ya? Mau sharing silakan. Kan ya Vivi Liang Seci. Ada yang Redmi Note tadi? 感恩师兄师姐，感恩早上好，感 Oh, 恩上 Sesiong, 对 ni hao, ya,早上好. oke ya ya感恩para tim Silakan Sifatnya Sesiong Tan ya. Livin. Saya lihat ini ada judulnya nih Ibu dan Anak Setan Kelaparan, ini ngeri lihatnya dengarnya. Kalau yang kita umumkan lihatnya kan pasti ke arah perut lapar ya, nggak bisa beli pangan ya, bukan sandang ya. Kayaknya sih kalau nggak bisa beli sandang ya. Kalau sandang kan berarti kan segala sesuatu di luar kebutuhan utama itu makan ya, benar ya Suci ya. Terus ini kan orang bilang kesalahannya kan ada di karma, selalu kan menyalahkannya karma. Jadi dulu, tapi kalau kita berpikir dengan tenang, kita tuh nggak tahu sebenarnya siapa sih kita dulu sebenarnya, apa yang udah kita perbuat. Dan jangankan kelahiran sebelumnya, masa kita kecil aja, kita berbuat apa juga kita nggak ingat loh. Terus jangankan masa kecil ya, kita saat sekarang nggak sengaja berbuat sesuatu yang salah juga, kita nggak tahu. Maka kita nggak akan pernah tahu sedetil-detilnya bahwa apa yang terjadi sehingga dia bisa kelaparan dalam arti hidup dalam garis kemiskinan. Ini kan benar ya kalau dia lihat dari kelaparan ya. Saya coba pakai logika aja berpikir gini Sesiung Seci. Kita manusia pasti melewati 2 tahap. Kalau huruf A, B, C, D sampai Z itu saya ambil 3 huruf ya Sesiung Seci. Yaitu B. B itu Bravo dan D Delta. Nah, B ini artinya birth, ke orang happy birthday ya. Oh, selamat ulang tahun lahir ya di saat tanggal itu, birth ya. Artinya kalau kita birth ini kita lahir di ada orang keluarga sejahtera, ada yang di keluarga berantakan, ada di keluarga yang ibunya juga kurang ajar atau ibunya sangat mengayomi, kan banyak ya, nggak semua manusia itu baik. Nah, ada lahir dalam keluarga yang miskin, yang tinggal di dalam gang yang bau, yang terkadang di depan gangnya aja ada orang buang air besar di got ya. Zaman dulu ya, tahun 90-an itu masih ada tuh di Jakarta itu. Di gang itu, jadi buang air besarnya pagi-pagi subuh dibuang di depan got ada. Nah, karena septic tank belum ada. Terus biasanya kalau hidup dalam keadaan gitu, apa yang terjadi? Orang pasti ngeluh ya, melihat orang naik motor atau dulu punya mobil satu aja. Dulu kan kalau nggak salah mobil nggak banyak model ya, cuma ada model TAF itu, Daihatsu itu ya. Yang TAF 4x4, 4x2 ya. Itu rasanya kan udah pasti nggak nyaman lah kalau yang nggak punya. Nah, terus ini kan Buff ini kan lahir. Kalau dia lahir di keluarga kaya kan enak ya, nggak ada kelaparan, mau apapun ada. Nah, terus dari B, Buff ini ke D, kan kita ambil 2 huruf tadi ya. B ke D. D ini death, kematian. Itu kita juga semua akan ke arah sana. Cuman dalam perjalanan tersebut, hidup kita tuh nyaman atau tidak. Yang nyaman ya nggak ada yang ngeluh. Kalau nggak nyaman pasti mengeluh sana sini, sirik dengki ada ya. Nah, salahnya di mana sesungguhnya? Salah di kita dulu, enggak, kita nggak tahu kok siapa kita. Yang tadi saya bilang barusan kita bicara salah aja juga kita nggak tahu kok. Lupa itu pasti itu. Apalagi kalau udah masuk umur 50 lebih, 60, 70 lebih ya banyak yang dia lupakan. Sampai ke D, semua orang juga pasti. Nggak ada satupun yang tidak. Saya pernah mengatakan sesuatu yang sangat ekstrim, yaitu semua ajaran yang kita pelajari, yang kita tahu di dunia ini, pemimpinnya juga meninggal. Kita nggak bilang agama A, B, C, D ya, tapi semuanya meninggal. Jadi nggak ada yang hidup. Jadi semua orang pasti ke arah tujuan terakhir, yaitu meninggal, baik itu dikremasi ataupun dikubur.
Nah, tapi ada di antara B dan C itu ada satu yang hilang Sesyung Suci. Kalau menurut huruf karakter ya. Dari B ke D itu ada satu huruf yang hilang yaitu C. Benar ya, A, B, C, D ya. Kan tadi birth lahir, D death mati ya, atau die ya. Nah, di antara itu kan ada huruf C. C itu yang hilang. C itu apa Sesyung Suci? C itu bisa dua kata. Satu, chance, kesempatan. Nah, kita bahas chance dulu ya. Kesempatan kita lahir di dunia ini, kita bisa kok merubah hidup kita. Siapa yang bilang tidak bisa? Yang tidak bisa karena dia sendiri tidak mau melaksanakannya, tidak mau serius, tidak mau disiplin. Nah, kalau kita bilang gampangnya, yang orang bilang, lu ngomong enak banget, gampang banget sih, orang dari chance kesempatan, semua orang bisa kaya. Toh itu nggak bisa kaya, itu nggak bisa kaya. Yang dari 1 juta orang kaya paling 10-an, atau yang dari 100 orang yang kaya paling 1. Oh, saya setuju sih. Nggak semua orang tuh mengatakan dengan enaknya chance kesempatan tuh bisa hidup kaya, bisa hidup enak, punya pasangan cantik, pasangan ganteng, wah dapat pasangan kayak pangeran bukan naik kuda putih, naik limosin ya, yang puluhan miliar. Oh, siapa yang nggak mau? Saya juga mau punya pasangan begitu ya, Suci. Tapi kesempatan yang datang kita untuk menjadi seorang manusia itu benar tidak? Sebenarnya saya nggak mau bilang sebenarnya, saya selalu menghindar kata itu. Kita tidak urgency ya, tidak benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk merubah siapa diri kita. Kenapa kau hanya mengeluh, tidak mau berusaha? Contoh, udah ada kesempatan nih, kita bekerja nih satu perusahaan dengan gaji wow, 50 juta ya, 10 kali UMR dong, gede ya Sesyung Suci ya. Dengan gaji segitu, itu masa tuanya kita hidup bisa sangat nyaman loh Sesyung Suci. Kalau kita bisa menghemat anggaran kita, disiplin dari awal sampai akhir, yaitu berapapun penghasilan Anda, mari kita hidup dengan sangat nyaman. Kita hidup dengan tenang, jangan pamer, jangan beli. Simpan terus, belilah emas. Atau belilah yang lainnya, harta, tanah, properti ya. Kalau sekarang tanah properti nggak bisa naik, ya belilah emas. Saat beli emas, orang mengatakan kita bodoh. Buat apa lu hidup susah-susah kan? Hidup cuma sebentar, nikmatinlah apa yang kau ada. Nah, foya-foya lah ya kan, jalan-jalan ke luar negeri, beli ini, beli itu. Nah, itu salah siapa? Itu salah diri sendiri. Saat ada kesempatan, dia tidak merubah. Saat musibah datang, karena dia tidak berbuat kebaikan, dia bangkrut. Nangislah sana-sini, komplainlah sana-sini. Nah, kalau yang ada sembahyang altar pun dibanting. Benar ya, itu berarti kesempatan udah ada, tapi dia tidak memanfaatkannya. Kalau dalam ajaran master kita, yaitu berbuatlah kebajikan, termasuk kepada hal-hal yang lain-lain semua ya, yang ada di dunia ini. Semua orang udah tahu punya ya. Saya sesungguhnya lebih tahu deh saya, karena saya itu orang kurang paham itu, kurang mengerti. Satu lagi kata C yang kita lewatkan itu apa? Satu kan chance tadi, kesempatan. Yang kedua itu change, mengubah. Kenapa Anda tidak mengubah diri Anda sendiri yang dungu? Kenapa saya kata dungu? Itu si profesor itu yang SD, yang tamat, yang suka yang mengatakan orang dungu di TV itu ada, tapi saya bukan mengatakan itu ya. Kita mendungukan diri kita sendiri. Saya tidak mengatakan orang lain loh. Kita mendungukan diri kita sendiri, yaitu saya sendiri, yaitu kita menutup kita punya pola pikir, kita menutup kita punya hati, kita menutup kita punya pandangan. Seakan-akan saat inilah saya hidup. Seakan-akan membenarkan bahwa tidak ada hari besok. Mungkin besok kau mati, besok kau kecelakaan, segala macam yang jelek-jelek. Kenapa kau mesti berpikir begitu? Kenapa kamu tidak merubah dirimu menjadi lebih baik, yang lebih berguna untuk orang lain? Kalau Anda mau minta sesuatu kepada orang untuk membantu kita, ya, kita juga harus menunjukkan nilai guna kita. Kita ini siapa? Kita kalau tidak ada nilai guna, maka orang lain juga tidak akan bersedia. Ini adalah hukum alam, hukum logika. Kalau kita mau menjadi seorang berguna, meminta orang lain bantu kita, kayak saya mau minta Setia Puspa bantu kita, saya juga harus ada suatu kemampuan yang mempunyai nilai guna untuk Setia Puspa. Ini adalah hukum timbal balik. Nah, sama kalau di Suci dikatakan hukum karma. Apa yang kau perbuat, apa yang kau dapat. Kalau kita mau meminta dia bantu kita, kita juga harus bersedia membantu orang lain. Itu baru ada namanya jalinan berkepanjangan yang tiada berhenti. Benar ya, Suci ya? Nah, satu lagi, kenapa dia bisa kelaparan? Kenapa dia tidak harmonis, ayah dan anak, ibu dan anak tersebut? Kalau kita bicara lagi dia berbuat yang jelek-jelek, mungkin Suci lebih tahu dari saya, tapi saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan memberikan mencoba menjelaskan diri saya sendiri itu, karena saya sendiri juga penuh dengan kotoran batin ya. Saya bagi 3 itu. Kita ada posisi ini ada 3.
sebagai manusia yang sekarang ini untuk menghindari dari yang namanya jelek-jelek dalam keluarga, itu pasti keluarga ya, udah ibu dan anak udah pasti keluarga ya, ataupun ada suaminya ataupun yang lainnya itu. 3 posisi yang ada sekarang ini apa? Posisi sebagai orang tua, ayah atau ibu. Kedua, posisi sebagai orang dewasa. Yang ketiga, posisi sebagai anak. Banyak orang kan selalu menuntut ya, anak you harus berbakti kepada saya karena saya lahirin kamu, saya biayain kamu segala macam, seakan-akan dunia itu udah milik dia, anak itu milik dia. Padahal anak bukan milik kita. Kalau kita punya pikiran seperti itu, maka garis besarnya adalah hubungan keluarga akan retak dan ribut. Merasa orang tua tidak boleh disalahkan, tidak boleh dikritik, gitu. Tidak salah. Contoh, di mana kita, saya juga belajar ya, ya. Saya juga berusaha belajar, saya mengatakan pada anak saya bukan orang baik, saya belajar. Contoh yang kemarin saya praktekkan karena saya berusaha berpikir. Saya berpikir semoga otak saya masih berguna itu. Nah, saat anak kita dia belajar bahasa komputer, bukan bahasa program ya. Bahasa program itu gampang ya belajar ya. Bahasa komputer, kalau sini kan kita mengenal 2 ya, yaitu Apple dia punya bahasa sendiri, Android dia punya bahasa sendiri. Belajar bahasa mereka. Nah, saat dia belajar bahasa mereka, kan banyak orang tua yang sok dong, oh dulu saya juga belajar gini-gini, membanggakan diri sendiri, muka saya mau taruh mana, biasa orang tua begitu ya, akuilah memang begitu, gak mau kalah depan anak itu, sehingga akhirnya ya adanya ribut. Tapi kalau kita bisa memposisikan kita sebagai anak nih, kita ngomong gitu, wah kamu belajar apa ya? Oh Pak, saya belajar bahasanya Apple, bahasanya Android. Kamu belajar sendiri? Iya, saya belajar sendiri. Nah, selanjutnya kita ucapin apa? Jangan membanggakan diri sendiri, jangan menunjukkan diri siapa dong gua gitu loh. Ayahmu dulu siapa? Enggak. Wah, kamu hebat ya. Dulu ayah nggak ngerti loh ginian loh. Kok kamu bisa ya? Oh, kamu udah bisa ya? Belajar lama kamu belajar sendiri. Oh, saya belajar sendiri sebulan. Wah, ayah sangat bangga loh sama kamu loh. Kamu bisa ya? Ayah nggak bisa loh. Kamu boleh nggak jelasin ke ayah? Nah, coba kalimat itu diucapkan. Jangan sok-sok dah sebagai orang tua, saya ini A, saya ini B. Yang ada hubungan itu berantakan sesungguhnya. Banyak orang tua kita itu begitu. Kalau saya ya, yang jelek-jelek itu saya semua ya. Kalau kita bisa merendahkan diri kita, memposisikan kita sebagai anak, dengan anak kita bicara, si anak akan hormat atau enggak? Dia akan bangga sama kita. Karena kita memuji dengan kenyataan yang memang ada. Dia bisa. Maka dia tambah semangat. Tapi kalau kita membanggakan diri kita dulu, akibatnya adalah ya udah. Nanti dia punya menantu, dia pasti cerita, bapak gua dulu begini-gini ngomongnya gak enak denger ini. Akibatnya ya memang salah kita, tapi biasanya nyalain anak, lu harus berbakti, lu harus nunduk gitu. Lu harus ngalah. Yang lucunya anak harus ngalah, bukan orang tuanya belajar untuk berubah sih. Yang kedua, posisi sebagai orang tua nih. Kita kalau sudah menikah contohnya, kita ini misalnya kerja malam dah demi satu kontrak ya, yang mungkin setelah itu gajinya bisa naik bonus 30.000 dah US dollar kita katakan ya. Pas hari itu pasangan kita ulang tahun dan kita lupa. Kalau itu biang jelek-jelek saya lah ya, nggak pernah seci. Nah saat kita lupa nih, kita temenin tamu atau kita pulangnya agak telat lah. Nah pasangan kita mungkin juga sudah ketiduran, kita juga masuk, kita tidur juga, besoknya lupa juga ngomong happy birthday. Oh yang jelek tuh saya tuh, bukannya orang lain ya. Nah pihak pasangan kita, kalau dia pakai posisi sebagai orang umum, dia akan marah. Lu kemana aja? Lu mati kemana? Lu tahu nggak kemarin gue ulang tahun bla 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 bla. Nah biasanya begitu ya ya. Nah si pasangan laki-laki mungkin juga pakai sifat dewasa nih, orang dewasa punya omongan. Lu tahu nggak? Gue bekerja juga demi keluarga nih. Gue demi keluarga, gue temenin tamu juga gue pengen temenin. Gue semua lakukan ini juga demi kamu, demi kita semua. Nah itu kan pas omongan umum ya, orang dewasa ya. Tadi kan saya bagi 3, ini yang dewasa ya. Nah kalau kita pakai posisi itu akibatnya apa? Keluarga berantakan, perceraian, harta bagi 2, akibatnya ya ekonomi susah, kelaparan lagi. Karena kalau sudah bagi 2, umumnya ya, ekonomi akan jatuh. Dia punya pasangan lagi, ya dia mesti hidupin 2 keluarga, makin jatuh lagi. Setuju ya, ya. Nah kalau kita bisa komunikasi, ini belajar komunikasi yang lebih baik, ujung-ujungnya itu ya komunikasi lebih baik, kita bisa bicara yang lebih enak. Oh, sebelum dia bangun kita udah sadar dulu, oh maaf ya kemarin saya memang salah. Ngaku salah, nggak susah sesungguhnya. Satu mulut kita mengatakan kita salah, pihak lawan kita akan turun. Dia punya emosi. Saya memang salah. Saya kemarin tidak ucapkan selamat ulang tahun dulu. Saya pergi tanda tangan kontrak supaya kita dapat bonus untuk
anak kita sekolah lebih baik, kita hidup lebih baik, bisa pensiun lebih nyaman. Ngaku salah. Pasangan kita akan apa sih, apalagi perempuan, dia akan lembek, langsung turun. Kita peluk dia dari belakang. Saya sebenarnya mencintai kamu, cuma saya bukan orang sempurna. Kesalahan saya kamu bisa menutupinya dengan baik. Nah, tadinya dia mau marah, mau lempar piring, mau lempar gelas. Selamatlah kita, Susi. Kita punya kepala nggak benjol ya, Susi ya. Nah, yang ketiga, kita posisikan kita sebagai orang dewasa. Nah, orang dewasa itu apa, Suci? Nah, contoh nih, saya ketemu Suci saya yang cantik, yang baik hati itu. Kalau saya mau, wah berantakan dah, nggak bener dah. Posisikan sebagai orang dewasa. Sekali-kali ingatlah kita punya hari pernikahan. Oh, saya sering lupa, Suci. Oh, lupanya banyak. Cuman saya ya pintar-pintar malamnya saya rayu-rayu. Nah, kita nggak ngaku juga. Oh ya, gue begini nih, gue salah nih. Nah, gimana apa, Suci? Ya semua jadi baik gitu, nggak ribut itu ya. Ya saya rasa begitu aja, Suci ya. Kanan ya, Sang Hao. Ya maaf kalau saya salah ngomong. Kanan Sang Jan, kanan tim Sifasang, kanan. Kanan siang. Kanan ya, Terus. Siang Van Divin. Ya, semuanya kembali ke jalinan jodoh masing-masing ya, Sisyong Sejimen ya. Sebenarnya kita yang paling utama seperti yang diingatkan oleh master kita ya, kan en chun chong ai, itu sangat penting. Kalau kita bisa benar-benar dalam kan en chun chong ai, sebenarnya kita semuanya dalam kondisi yang memang bisa selalu dalam harmonis ya. Nah, mungkin ini ada kita punya Sisyong Madiono lagi, silakan kan en ya, Sisyong Panlipin. Silakan Sisyong. Silakan Sesio Madiono. Apakah suara saya kedengaran ini? Kedengaran Sesio. Terima kasih kanan semuanya ya. Ini sambil kena macet, tapi saya senang ini ada kesempatan sharing juga karena lagi macet di tol. Gini, saya terima kasih atas pencerahan dari Sesong tadi. Sorry maaf tadi karena nggak fokus ke HP ya. Tapi saya sangat terinspirasi dengan rumus praktisnya itu BCD tadi ya. But and change-nya adalah ada change dan satu lagi apa tadi? Change sama change ya. Dan D-nya lah death. Nah, saya akan nyambungin lagi bahwa sebenarnya rumusan kita, saya tambahin aja ya, kepikiran tadi di jalan bahwa rumusan hidup kita sebenarnya ya ABCDE itu gitu loh. Tambahin ABCDE gitu. Saya sih sepakat bahwa kita memang sangat terkait dengan karma ya. Terkait dengan karma. Tapi memang benar juga bahwa pada prinsipnya yang terbaik justru nanti adalah kita berusahanya yang di C-nya gitu loh. Jadi memang karma itu adalah bukan harga mati, semua adalah karena karma, bukan. Karma itu, apalagi karma masa lampau, itu memang pengaruh kepada kehidupan saat ini. Artinya saya dilahirkan kondisi dengan fisik seperti ini, mungkin ada yang cantik, ada yang ganteng, di keluarga yang seperti apa kondisinya, ada yang kaya raya, ada yang biasa, ada yang kurang mampu, di negara mana, di keluarga yang mungkin menganut keyakinan apa, itu kan kita tidak bisa menolak ya. Seperti itu kaitannya mungkin memang benar, di situ ada kaitan dengan karma masa lampau. Jadi di situ ada hal-hal yang kita terima hari ini sebagai wipaka atau hasil-hasil dari karma masa lampau kita, tetapi itu bukanlah totalitas hanya karma. Kalau belajar agama Buddha juga, dan sebenarnya ada 24 patana, 24 kondisi-kondisi juga. Jadi bisa juga C-nya nanti ditambah dengan condition, jadi pentingnya di situ. Jadi memang C ini paling penting ya. Mungkin saya urutin aja bahwa pemenalaran tadi saya sangat tertarik dan menginspirasi saya mengkaitkan dengan rumusan praktis untuk kehidupan kita ya. Kalau kita lihat B itu birth ya, jadi kita born ya, artinya kita kenapa kita dilahirkan. Ya, kalau dirunut memang ada 12 faktor ya, nidana atau yang saling berkaitan. Tapi kalau lihat ke ujungnya sebenarnya adalah karena ada A. A itu apa? Awija. Awija itu apa? Kebodohan batin. Jadi kalau kita lihat di 12 nidana di Paticca Samuppada, sebenarnya itu kenapa kita dilahirkan di samsara ini terus karena kita memiliki awija atau kebodohan batin yang memang itu sebagai bagian yang tertanam ya di dalam kondisi batin kita, bahkan yang sangat halus sekalipun itu menyebabkan kelahiran kembali terus-menerus. Dan tujuan umat Buddha itu sendiri kan tidak hanya memahami itu, tetapi memang sampai yang pencerahan nanti gitu loh. Jadi kalau saya lihat memang rumusan di dalam ajaran Buddha itu kalau disingkat tadi, saya menyambung dari Sesong tadi bahwa kita harus memahami kenapa kita dilahirkan. Ya karena kita masih punya kekotoran batin, sepakat. Itu saya sangat sepakat.
kekotoran batin yang seperti apa ya, kita kalau bisa lihat ya 3 racun itu, yaitu ada dosa, moha, loha atau keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Tetapi kenapa kita masih memiliki keserakahan? Ujungnya karena kita masih punya kebodohan batin. Kenapa kita masih memiliki kebencian? Karena kita memiliki kebodohan batin. Jadi di dalam penjelasan ajaran terperinci, yang namanya awija atau moha ini atau kebodohan batin itu akan melekati, memberikan bumbu-bumbu terus-menerus pada namanya keserakahan dan kebencian. Jadi itu nempel terus sebagai bagian yang akan menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau berbuat apapun, kalau kita masih penuh kekotoran batin, itu selalu ada dilekati dengan namanya awija. Dan inilah sebenarnya sumber yang kemudian samsara ini tidak akan lepas ya ketika awijanya itu nggak hilang. Jadi makanya di dalam ajaran Buddha itu melenyapkannya itu sampai ke awija yang tertanam di dalam batin kita sendiri ya. Nah itu, jadi itu adalah awija yang kita harus paham bahwa kenapa kita dilahirkan born hari ini ya. Ya karena kita masih punya awija. Jadi saya tambahkan rumus tadi dengan dari Sesung itu, A-nya adalah awija. Kemudian B-nya adalah birth atau born, kelahiran atau dilahirkan, born ya. Kemudian C-nya tadi udah sangat sepakat bahwa disinilah kesempatan karma-karma baru kita harus ditanamkan di pupuk terus ya. Bahwa kita memiliki C itu luar biasa penting. Kalau Sesung tadi menyatakan bahwa itu ada change di situ, ada juga change ya atau perubahan juga di situ, dan kita ada kesempatan di situ. Ya itulah kesempatan kita untuk merubah diri di situ C itu. Kenapa kita bisa merubah atau melakukan perubahan, change, dan kemudian ada kesempatan? Ya itu kita karena ada kondisi-kondisi. Makanya saya tambahkan juga rumusan di situ mungkin bisa diperdalam lagi. Kita harus menciptakan kondisi-kondisi juga gitu loh. C-nya itu kondisi. Jadi kalau kita ingin tadi misalnya memiliki kehidupan yang lebih baik, saya meyakini bahwa terima kasih C ya, terima kasih atas adanya C, ada kesempatan ya, ada perubahan itu anicca, bahwa di situ ada anicca, kita memiliki kesempatan yang sama dari yang hari ini mungkin tidak menjadi orang yang biasa, besok masih memiliki kesempatan menjadi orang hebat, orang yang lebih mampu, orang yang lebih kaya, dan seterusnya, orang yang lebih makmur. Itu karena kita senang sekali karena Buddha menyatakan hidup adalah anicca, berarti ada C, ada perubahan. Itu kesempatan luar biasa. Jadi C itu sendiri adalah perubahan yang memberikan kita kesempatan. Tapi untuk memberikan perubahan itu sendiri, kita kan butuh kondisi. Kita sendiri yang harus mencari kondisi-kondisi tersebut. Jadi memang kondisi luar berkaitan dengan karma kita, tapi hari ini kita memupuk kondisi kita sendiri. Contohnya ya, misalnya saya ingin berbuat kebaikan hari inilah, tapi pagi ini kayaknya, aduh, pekerjaan susah ya, maksudnya ini jalanan juga macet. Ya sudah, kebaikan apa yang bisa dilakukan ya, daripada ngedumel di jalanan, saya dengerin Sunfasang kan lumayan ini, dapat pencerahan dharma. Nah, kita sendiri yang memberikan kondisi. Jadi dalam hal ini saya sepakat tadi bahwa kita di sini karma-karma baru kita itulah yang menjadi fokus utama di kehidupan saat ini, karena kehidupan masa lampau kita adalah kenangan saja. Apa yang kita terima hari ini adalah bagian dari karma masa lampau dan kita tidak bisa merubah. Jadi kalau kita merunut atau kemudian merenungkan hanya atau menyesali ya karma masa lampau, ya sudah, berarti kita akan nggak ada kemajuan sama sekali. Kalau kita terlalu mengharapkan nanti semoga saya akan bisa bahagia nantilah di sorga ataupun mencapai pencerahan nanti, itu juga kurang tepat karena itu masa depan kan juga masih misteri itu. Saya sangat sepakat dengan Sesong bahwa tadi C itu yang harus kita perdalam. C itulah kesempatan kita berbuat baik lebih banyak. C lah yang memberikan kesempatan kita untuk apa? Untuk merubah diri kita ya. Kalau kita sudah benar-benar memahami C di sini, ya salah satunya dengan praktek, terutama itu di Ceci itu kan udah mengajarkan kita praktek. Harus diimbangi juga dengan pendalaman dharma biar sayap berimbang ya, terbang itu dengan lebih tinggi dan lebih jauh. Berarti kita harus mengembangkan pemahaman dharmanya. Kemudian juga satu lagi adalah praktek secara langsung. Jadi kebijaksanaan tumbuh dari situ. Sehingga ketika kita memasuki death itu kita udah lumayan punya bekal lah gitu loh.
lumayan punya bekal untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu kan sesuatu yang wajar. Di dalam Buddhis kan kita menyatakan bahwa kematian itu tidak bisa ditolak, akan mengalami semua. Dan kita sudah sangat beruntung, kita tidak begitu misteri tentang kematian. Karena apa? Karena ada Buddha yang sudah mengutarakan, menjabarkan, menguraikan tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, dan bagaimana kita menghadapi kematian. Itu kan sudah diuraikan oleh Buddha. Jadi kita harus tidak hanya belajar sendiri juga, dan mungkin dari pemahaman diri sendiri, tapi kita juga harus memahami ajaran dari para bijaksanawan, bagaimana kita memahami yang D ini adalah kematian. Nah, kematian ini kalau kita lihat kaitkan dengan karma, itu juga sangat dekat ya. Saya berbicara tentang agama Buddha ini, jadi kematian ini yang sangat menentukan apa gitu loh. Nah, kita lihat karma juga sangat menentukan di dalam proses kematian. Yang namanya kesadaran terakhir, cuti cita, yaitu kesadaran kematian, yang akan menjadi nanti kesadaran kelahiran kembali, namanya patisandi winyana ya. Dalam arti bahwa di sini bahwa ketika kita mau meninggal akan muncul yang namanya kesadaran akhir, kesadaran ajal. Di dalam agama Buddha itu karma itu paling tidak saya akan menekankan 3 hal yang penting ya di dalam menghadapi C ini. Yaitu ada karma yang sangat besar, karma garuka, yang misalnya ya, kalau yang buruknya adalah membunuh ayah ibu, memecah belah sangga, melukai Buddha, itu termasuk karma-karma yang otomatis akan menyebabkan kelahiran di neraka menurut ajaran Buddha demikian. Itu udah nggak bisa ditolak. Itu karma paling dominan yang menyebabkan kita kelahiran kembali di alam neraka. Itu nggak bisa dijeda ya, karma yang tidak bisa ada jedanya langsung gitu loh. Jadi ketika meninggal nggak tawar-menawar, nggak ada pilihan lain, itu udah menurut ajaran Buddha adalah langsung neraka. Yang kedua ternyata selain yang karma berat tadi, karma berat yang buruk yang tadi ya, karma baik yang berat itu adalah pencapaian jana, dhyana, pencapaian kesadaran karena pelatihan meditasi yang sangat mendalam. Jadi kalau ketika meninggal dalam kondisi jana atau pencapaian ketenangan yang luar biasa, ya fokus pada sangat objek, biasa meditasi, dan itu menjadi kesadaran terakhirnya ketika meninggal, maka yang terjadi adalah kelahiran di alam sorga dewa ya, bisa dewa yang masih kategori dewa masih kama bumi atau kama loka ya, ataupun yang dewa Brahma. Jadi itu juga garuka, artinya garuka itu karma berat yang otomatis nggak ada jeda ketika meninggal dalam kondisi meditatif seperti itu, yang pencapaian jananya udah luar biasa, maka seseorang itu kan kelahiran di alam dewa B ya. Tapi kalau kita orang biasa, orang awam gimana dong? Kita nggak biasa meditasi, dan meditasi pun hanya baru belajar, belum sampai pencerahan, belum sampai pencapaian. Nah, maka yang terjadi adalah yang selanjutnya adalah yang berpengaruh adalah karma menjelang, maksudnya adalah kesadaran ya, maksud saya kesadaran yang karena karma menjelang ajal gitu. Jadi menjelang ajal itu kan banyak sekali pikiran-pikiran yang terlintas sat gitu ya. Mungkin dalam hitungan detik ada berapa triliun pikiran masuk, kesadaran-kesadaran muncul tenggelam gitu ya. Sedangkan badan kita sendiri sudah nggak bisa mengendalikan itu, perasaan kita sudah tidak bisa mengendalikan, hanya kesadaran itu yang namanya kesadaran ajal, kesadaran menjelang kematian itu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh apa, kecenderungan kita sehari-hari. Jadi dalam arti itu ya bisa jadi bukan hanya sehari-hari, tapi maksudnya yang paling cukup dominan selain yang karma berat tadi gitu. Jadi ketika terlintas set itu apa terakhir, nah itu akan menyebabkan seseorang akan kelahiran di mana. Misalnya tiba-tiba di menjelang ajal kok keinget tentang mungkin karma buruknya ya itu akan kelahiran di alam-alam rendah. Ketika menjelang ajal kita pas teringat adalah tentang kebaikan kita, itu akan kelahiran di alam-alam yang baik gitu loh, termasuk alam manusia. Dan itu kita perlu latih, oleh karena itu kita perlu praktek di jeji, praktek meditasi dan seterusnya. Dan satu lagi nih, yang kan ada 3 tadi yang penting. Ya, yang ketiga adalah selain tadi karma berat, terus karma menjelang ajal atau yang kesadaran yang muncul menjelang adar karena karma itu ya. Juga ada yang namanya karma karena kebiasaan. Kita biasa melakukan apa, itulah yang akan kecenderungan itu
sebagai kecenderungan karma kita atau kesadaran kita nanti gitu. Kita cenderung berbuat buruk terus, meskipun orang lain tidak paham, tidak memahami, atau tidak mengerti, tidak melihat gitu maksud saya. Tapi kita sebenarnya kan nggak bisa bohong terhadap diri sendiri ya. Itu akan menjadi timbunan karma kita juga, karma kebiasaan. Oleh karena itu kenapa kita harus berbuat kebiasaan yang baik terus ya? Karena sebenarnya itu akan menentukan kelahiran kita di mana. Ya kalau kawan-kawan kita nanti ada yang mungkin dari agama lain nanti penghakimannya adalah misalnya di setelah nanti akhir zaman dan seterusnya di agama Buddha adalah langsung ketika kita meninggal itu ya langsung ditentukan kemana kita akan pergi. Dan itu ada 3 faktor tadi, karma berat, karma menjelang ajal yang berupa kesadaran-kesadaran menjelang ajal, dan juga adalah karena kebiasaan. Itu penentunya. Kita mau memilih yang mana ya silahkan, kita punya konsep sendiri ya bahwa kita mau memilih yang mana. Tapi pada prinsipnya itu kita nggak bisa bohongin. Kita bisa bohongin orang lain mungkin ya, tapi karma atau kesadaran-kesadaran yang ada di dalam tubuh kita itu nggak mungkin kita bisa manipulasi gitu. Sehingga itu akan muncul salah satunya sebagai penyebab kelahiran kembali. Jadi penting sekali kita memahami bahwa kelahiran kembali atau nanti kita akan kemana pergi gitu, salah satu faktor terkuatnya adalah karma-karma kita, yaitu karma berat, karma menjelang ajal, dan juga karma kebiasaan. Itulah kita harus persiapkan dengan baik di D-nya, A, B, C, D. Nah, itu kita tidak sampai situ ya. Kalau kita hanya sampai ke D, berarti kita memasuki ajaran yang namanya Ucedawada, kaum materialistis. Artinya yang tidak percaya kehidupan selanjutnya. Buddha tidak menyatakan gitu. Tapi Buddha yakin ada E, enlightenment ya, pencerahan. Nah, itulah tujuan kita sebenarnya adalah ke E. Jadi nggak mandek di D, tapi sampai ke E, enlightenment-nya itu, pencerahan. Oleh karena itu, ya saya sangat sepakat tadi bahwa kita harus B, C, D. Betul, saya sangat sepakat itu. Tapi saya tambahkan tadi dengan rumus A, B, C, D, E. Awija menyebabkan born, kelahiran, lahir ya. Kemudian lahir itu kita bisa banyak, setelah lahir kita bisa banyak berbuat di C karena ada change dan condition, change-nya, condition. Dan ketika udah mati, kita juga tidak hanya sampai mati saja, tapi kita sampai E, enlightenment-nya. Kita punya cita-cita itu. Kalau kita udah memiliki cita-cita untuk mencapai yang E, enlightenment-nya, atau pencerahan, ya berarti kita sudah di jalan yang benar. Karena apa? Karena menurut saya, inilah sebenarnya cita-cita tertingginya. Meskipun kita tidak tahu kapan kita akan raih, tetapi paling prinsip, kita sudah berada di jalan itu. Sehingga pencapaian itu kan sifatnya bertahap, seperti kita sekolah pemahaman dari 0 sampai profesor sekalipun, yaitu kan pencapaian bertahap. Kita lalui aja dengan baik setiap tahapan itu. Jadi ketika misalnya kita saat ini masih kuliah kan nggak harus memikirkan kayak pekerjaan dan seterusnya. Jadi setiap proses itu kan ada langkah yang harus kita benar-benar nikmati ya, nikmati sebagai bagian kehidupan kita. Ya sama lah, tapi ya pada prinsipnya saya sepakat jalani kehidupan ini dengan fokus kepada pembentukan karma-karma baik baru melalui C. C itu sangat penting. Kesempatan, change, semuanya change juga, perubahan, dan mari kita ciptakan kondisi-kondisi agar karma-karma kita mendukung kita kepada E, enlightenment. Oke. Jadi kesimpulannya adalah, saya ulang sekali lagi bahwa rumusan hidup kita adalah A, B, C, D, E. Pahami tentang A, B, C, D, E. Awija, B-nya birth atau born, kemudian C, change and condition, dan D-nya adalah death, E-nya adalah enlightenment. Demikian yang bisa saya pahami semuanya ya. Terima kasih Kan En sedikit menambahkan. Semoga ada kecocokan pemikiran. Terima kasih Kan En semuanya. Kanan, Sesiong Mardiono. Lengkap udah A, B, C. Ada Kan. satu lagi, C. Tadi barusan C, D, ada dan E. ada Sece dari Palembang yang japrik saya. Dia mau sharing tentang yang E. Nah, kita panggil aja ya, C. Sece Pibi. Silakan Kan En ya, Sesiong Mardiono. Kanan, Sece. Silakan Sece Pibi dari Palembang.
Cảm ơn sự chia Puspa, cảm ơn sự chia Heavy, cảm ơn Shangren. Cảm ơn. Iya, sebenarnya saya mengenai yang ABCDE ini sangat keren sekali ya menurut saya karena baru ini saya melihat bahwa eh, hidup kita bisa dirumuskan dengan hanya 5 abjad ini begitu. Nah, jadi untuk memang saya setuju tadi sama yang disampaikan Sesyung sebelumnya itu bahwa untuk mencapai enlightenment itu hanya ada satu cara, yaitu dengan bermeditasi. Sebenarnya bermeditasi itu menurut saya itu apa tidak hanya harus kita duduk diam ya. Ketika kita diceci melakukan kegiatan, kita juga bisa melakukan yang namanya meditasi. Jadi sambil berkegiatan kita menyadari apa yang kita lakukan. Dan ketika misalnya dalam satu kegiatan kita memiliki gesekan dengan relawan yang lain atau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan atau hal yang membuat kita terlalu gembira, kita bisa kembali ke praktek meditasi yaitu dengan menyadari. Jadi kalau misalnya kita ketika sedang berkegiatan itu kita harus sadar bahwa oh ini semuanya itu adalah sebuah proses. Jadi kita akan kembali lagi ke diri kita. Ketika misalnya kita dalam berkegiatan mungkin kita ada clash ya atau bergesekan dengan relawan yang lain, ya kita harus memahami ini sebuah proses kita belajar. Jadi kita tidak memasukkannya ke dalam hati dan menjaga pikiran kita tetap murni. Jadi dalam mencapai pencerahan ini menurut saya kegiatan ini Seci ini sangat bagus sekali sebagai ladang pelatihan kita. Ketika kita dipuji, kita juga harus sadar dan kembali kepada objek diri kita bahwa oh ini adalah sebuah proses belajar juga. Jadi kita kalau dipuji juga tidak boleh terlalu merasa sangat senang dan tinggi hati begitu. Jadi kita memang di Seci kalau kita rendah hati dan kita selalu kembali ke diri kita belajar, itulah menurut saya tempat kita untuk melatih selain kebajikan parami juga untuk melatih yang namanya enlightenment atau pencerahan. Pencerahan ini didapat dari proses meditasi. Seperti itu. Kemudian untuk masalah mengenai kelahiran kembali sebagai makhluk peta atau setan kelaparan atau makhluk di Asura, menurut saya itu memang sesuai apa yang disampaikan oleh Sesyung sebelumnya itu adalah dikondisikan berdasarkan pikiran akhir kita menjelang kematian. Akan tetapi, pikiran apa yang kita miliki menjelang kematian itu memang berdasarkan proses dari kehidupan kita. Sekiranya kita sering berbuat karma buruk dan itu akan muncul semua. Ketika kita mau menjelang kematian, semuanya akan muncul ke dalam pikiran kita, ke dalam ingatan kita, sehingga pikiran akhir itulah yang akan mengantarkan kita ke alam mana. Nah, misalnya kita berbuat banyak karma buruk, tetapi pikiran akhir kita adalah tentang kebaikan misalnya, contoh ya. Memang kita akan terlahir di alam yang bahagia, tetapi karena mungkin tetap karma buruk sebelumnya itu ada, jadi kita akan segera cepat lagi terlahir di alam yang ini yang kurang baik begitu. Jadi memang Sangren itu ada mengatakan bagaimana cara kita bersyukur tentang hidup ini adalah dengan menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan itu termasuklah menghargai kehidupan kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri supaya kita ini tidak terlahir di alam yang rendah atau alam yang tidak bahagia. Dan juga kita harus menghargai kehidupan semua makhluk sehingga kita membantu membantu mereka untuk sama-sama merealisasi kebijaksanaan. Saya rasa mungkin dari saya itu saja. Terima kasih banyak Sesyung Seje dan Seci Vivi ya. Nah, mungkin dari Sesyung Sejemen kita lihat dari kita punya Sesyung Sejemen hari ini ya udah sharing ya. Sebenarnya ini juga kita selalu diingatkan oleh guru kita ya. Noda batin 5 noda batin ini sebenarnya kita sudah tahu terlahir sebagai manusia adalah berkah utama kita ya. Karena kita dapat ya kita merubah ya
dari kita punya hal yang kondisinya sekarang ke hal yang lebih baik lagi. Ini sudah seperti yang tadi kan, karena kita kebodohan batin sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ini seperti yang kebodohan batin inilah yang bisa membuat kita tanchen dan keegoan kita, kecurigaan kita sehingga kita membuatkan karma-karma yang tidak baik. Tapi dengan kita sekarang udah mendengarkan Dharma, kita udah memahami Sisyong Sejemen, mari kita bersama-sama untuk merubah pola dari pikir kita ke yang kebenaran sejati. Jadi kita jangan lagi ke dalam kebodohan batin ini ya, tapi kita lebih bijaksana. Jadi disinilah kita melatih diri bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk, dan kita juga berusaha menggunakan kesempatan kita sebagai sudah terlahir sebagai manusia saat ini, memiliki tubuh yang sempurna, kita bilang tubuh yang dalam kondisi sehat, lakukanlah kebajikan-kebajikan dan berbakti kepada orang tua yang selalu diingatkan oleh Master ya. Ini benar-benar kita sangat penuh berkah ya. Jadi Sisyong Sejemen, jangan kita tunda-tunda lagi karena kita tahu semuanya tidak kita bawa, tapi kita bisa bagaimana mengatur waktu kita sebaik mungkin untuk melakukan hal yang baik juga. Jadi kita walaupun kita dalam kegiatan di rumah, ada kegiatan apapun di luar, kita kalau bertemu dengan jalinan jodoh yang memang perlu kita lakukan, kita bantu, kita bantu. Ini adalah jalinan jodoh kita antara sesama semuanya yang pas di dalam kondisi kita ketemu ya. Jadi inilah kondisi juga ya yang diingatkan ya. Jadi sangat kangen kepada Sisyong Sejemen semuanya. Sekarang kita akan kuis Kuis dulu ya, ya, ya. Suci Happy. Ya. Silakan Suci Happy, kangen Sisyong Sejemen. Silakan host, kangen. Kanan Sece Puspa. Baiklah Sisyong Sece, mari kita mereview materi kita pagi ini dengan cara menjawab kuis. Info siang Senin 23 September 2024. Master Cheng Yen bercerita. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban 1D atau 2A. Kanan saja. Silakan host. Kuis info siang, pertanyaan setan kelaparan episode 126. Silakan host. Pertanyaan pertama. Tujuan Buddha datang ke dunia adalah A. Berbagi dharma dengan semua makhluk agar makhluk awam dapat memahami hukum karma. B. Agar makhluk awam dapat membangun ikrar arhu. C. Setelah makhluk awam memahami dharma, mereka dapat menyebarkannya ke seluruh dunia. D. Buddha berharap bisa melenyapkan penderitaan semua makhluk dan dharma dapat terus diwariskan dari kehidupan ke kehidupan. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab Sisyong Sece. Jawabannya sudah di-close ya Sisyong Sece. Jawaban yang benar adalah E, semua jawaban benar. Nomor 2 host. Siapakah murid Buddha yang memberikan pencerahan kepada para setan kelaparan? A. Sariputra, B. Ananda, C. Rahula, D. Mahamogalayana, E. Mahakasyapa. Silakan Sisyong Sece. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Close ya. Jawaban yang benar adalah D. Mahamogalayana. Pertanyaan nomor 3 host. Apa yang membuat para setan kelaparan bertanya akan karma yang mereka lakukan sehingga menerima karma buruk yang berat? A. Mereka ingin membalas dendam. B. Mereka ingin tahu saja. C. Mereka menyadari kesalahan mereka dan ingin bertobat dan berikrar agung. D. Mereka ingin mencari kesalahan yang lain. E. Mereka hanya ingin minum air. Silakan Sisyong Sece. 3, 2, 1. Jawabannya kita tutup ya. Jawaban yang benar adalah C. Mereka menyadari kesalahan mereka dan ingin bertobat dan berikrar agung. Pertanyaan 4. Host. Dari cerita Master Cheng Yen bercerita itu dengan judul Ibu dan Anak Setan Kelaparan episode 86. Silakan host. Pertanyaan nomor 4. Apa yang dimaksud dengan prinsip kebenaran dalam teks? A. Hanya pemahaman tentang hukum dunia. B. Konsep-konsep yang dapat dipelajari dari buku-buku. C. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami segala sesuatu dan kebenaran.
D. Cara praktis untuk menghindari penderitaan. E. Metode untuk mencapai kebahagiaan tanpa usaha. Silakan dijawab Sesiung Sece. 3, 2, 1. Close ya Sesiung Sece. Jawaban yang benar adalah C. Prinsip-prinsip yang membantu kita memahami segala sesuatu dan kebenaran. Soal nomor 5, host. Bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan di dunia? A. Dengan Mundurin lutut belakangnya, lututin Oh, dia itu juga mentok, susah tuh, yang baru tangan majuin. ditaruh kayak tadi. Kita ulang ya, Sesiung Sece. Nomor 5, bagaimana cara kita dapat mengatasi penderitaan di dunia? A. Dengan mengabaikan prinsip kebenaran dan hidup sesuai keinginan pribadi. B. Dengan memahami prinsip kebenaran dan merenung untuk menemukan cara terbebas dari penderitaan. C. Dengan mencari kebahagiaan dari sumber eksternal saja. D. Dengan bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. E. Dengan menghindari semua situasi yang dapat menyebabkan penderitaan. Silakan Sesiung Sece. Kita itu 3, 2, 1. Terus ya Sesiung. Jawaban yang benar adalah B. Dengan memahami prinsip kebenaran dan merenung untuk menemukan cara terbebas dari penderitaan. Silakan host nomor 6. Bagaimana kehidupan di alam manusia dibandingkan dengan kehidupan di alam setan kelaparan? A. Kehidupan di alam manusia sangat panjang dan bahagia, sedangkan kehidupan di alam setan kelaparan sangat pendek. B. Kehidupan di alam manusia dan setan kelaparan adalah sama. C. Kehidupan di alam manusia lebih baik daripada kehidupan di alam surga. D. Kehidupan di alam setan kelaparan lebih baik daripada kehidupan di alam manusia. E. Kehidupan di alam manusia pendek dan penuh penderitaan, sedangkan kehidupan di alam setan kelaparan sangatlah panjang. Silakan Sesiung Sece. Baiklah, kita hitung mundur ya Sesiung Sece. 3, 2, 1. Kita close ya host. Jawaban yang benar adalah E. Kehidupan di alam manusia pendek dan penuh penderitaan, sedangkan kehidupan di alam setan kelaparan sangat panjang. Kanan Sesiung Sece. Sambil menunggu ya Sece Puspa, apakah ada Sesiung Sece lain yang ingin sharing? Silakan Sesiung Secemen semuanya, Pawo Secien, Pawo Tangsia ya. Kita sama-sama belajar kok. Mungkin ada yang mau sharing mengenai yang tadi, ada penambahan atau bagaimana? Silakan. Pagi Secie, Silakan dengan Seci siapa? saya Juliana dari Bandung. Secie. Juliana. Ya, silakan Seci Juliana. Ini pengalaman maksudnya yang diceritakan tentang itu ya, karma ya, melepaskan itu ya. Nah itu saya itu punya adik ya 2, cowok sama cewek. Nah itu mereka sekolah sama kehidupan mereka juga ikut saya gitu ya. Nah, tapi sesudah tamat harusnya kan kalau udah dibiayain gitu, maksudnya mereka kan harus cari kerjaan sendiri gitu. Tapi mereka malas gitu kan. Nah, saya sering kasih tahu mereka cari kerjaan. Dan saya kan juga punya anak, orang tua ikut saya ngebiayain mereka semua kan. Cuma ya namanya anak muda zaman sekarang gitu ya, isinya cuma HP, ya duduk gitu. Apalagi yang cowok itu kan dia ngerokok, terus minum kopi kan, tidur malam, nanti bangunnya siang gitu, Sece. Sampai itu pernah itu sampai kejadian itu pokoknya mereka itu susah dikasih tahu lah, keras kepala gitu. Apa yang menurut saya kasih tahu yang benar, menurut mereka tuh salah gitu kan. Pernah suatu saat itu cuma hal sepele itu sampai saya tuh ditampar sama mereka gitu, Sece. Tapi itu cuma saya merasa saya tidak melawan gitu kan, Sece. Saya tidak melawan mereka. Saya anggap itu karma buruk saya itu berbuah, Sece. Terus saya berterima kasih kepada mereka dalam hati saya, bukan saya ngomong ke mereka kan, aku mereka tersinggung. Oh, terima kasih ya, saya itu memberi saya kesabaran gitu kan, kecobaan seperti ini, tapi saya bisa sabar. Semenjak itu saya ikut Seci, sifat saya itu bisa berubah. Dulu itu sifat saya itu jelek. Saya kan orang Medan ya, kalau mau orang Medan kan kasar gitu ya. Kalau misalnya apa-apa gitu, kalau misalnya tersinggung sedikit itu langsung
panas langsung meledak gitu, pingin ngajak berantem. Cuma saya ingat gitu ajaran ada seci pendam, kita harus sabar gitu kan. Saya belajar melepaskan gitu seci ya. Nah, terus ya saya bersyukurlah ikut seci ya, akhirnya udah saya melepaskan, saya keluar gitu kan. Jadi udah keluar itu kehidupan saya itu namanya lebih kegelisahan saya, kekhawatiran saya tuh lepas lenyap gitu. Karena saya bisa melepaskan. Nah, itu seci ya. Saya bersyukur mengenal seci ya. Saya masuk seci tahun 2019 ya seci. Terus saya tahu seci itu dari TAR TV, itu saya lihat Master Cindian bercerita, sering dengar. Nah, itu mama saya, gara-gara mama saya sering nonton TAR TV. Tadinya saya nggak suka, ini nonton film apa gitu kan. Biasanya kan kita senenton, CTV, RCTI gitu, seci. Tapi semenjak saya lihat TAR TV, kok lerawannya itu teratur gitu kan, terus ajarannya, kegiatannya. Nah, dari situlah saya suka gitu sampai seci gitu, seci. Ya, paling gitulah sering saya seci, kan Kangen Suci Juliana, dan untuk adik-adiknya bagaimana? Ada perubahan? Sekarang kalau yang cewek itu satunya dia di Jakarta udah lost kontak ya. Dia kayak kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya dia kesulitan tuh punya nggak punya uang, baru cari kita. Tapi kita kan tolong gitu Soci ya. Terus kita cuma nanyain kabar dia, gimana kabar kamu? Kamu sekarang lagi di mana? Nah, sama dia itu nggak dijawab Soci ya. Marah WA kita itu diblokir sama dia. Loh, apalagi kan papa mama saya kan udah nggak ada gitu ya. Setidak tidak langsung kan saya pengganti papa sama mama. Saya anak pertama kan Soci. Tapi dia seperti itu, ya saya sudah berusaha berbuat terbaik buat dia, tapi dia tidak mau menerima kebaikan saya, ya sudahlah gitu. Buat apa kita harus memikirkan hal yang tidak penting gitu. Cuma saya juga tanya-tanya ke temennya juga nggak ada kabar sama sekali. Nah, yang cowok ini yang dulu itu kasar banget sama saya, pokoknya kalau dia ribut sama saya tuh ingin ngajak berantem terus, dia emosinya terus. Nah, sekarang dia kerja sama adik ipar saya di toko HP. Dia jaga toko HP. Nah, sekarang hubungan kita tuh sudah baik Suci. Cuma ceweknya aja satu ini Suci. Itu kan. Oke, Kanten ya, Suci Juliana. Mudah-mudahan juga nanti adiknya bisa ikut bergabung ya, karena kita dalam pelatihan diri benar-benar kita juga merasa sangat penuh berkah ya. Jadi dalam kondisi yang tidak bahagia bisa menjadi kondisi yang lebih bahagia ya. Kanten, Suci Juliana, mungkin ini pemenangnya Suci Heavy, silakan Kanten. Tahu Suci. Pemenang kuis Senin 23 September 2024 Master Cengen bercerita. Dengan judul pertanyaan setan kelaparan, selamat kepada 1 Netili Secie Tebing Tinggi, 2 Aini Lijaya Secie Medan, 3 Melieng Secie Tebing Tinggi. Kemudian untuk cerita master yang kedua dengan judul Ibu dan Anak Setan Kelaparan, selamat kepada Yeni Lukita Secie Medan, Alexander Sesyung dari Pusat, Indi YW Secie dari Tangerang. Apakah ada dari Sesyung Secie pemenang hari ini ingin sharing atau menambahkan apa yang kita bahas tadi? Silakan Sesyung Secie tinggal membuka mute-nya saja. Kanan touch ya. Pagi Secie. Dengan Pagi Secie Secie siapa? Indi, Secie Indi Secie. Silakan Secie Indi. Ya Secie. Kebetulan tadi Secie Juliana sharing ya. Saya hanya menanggapi sedikit aja. Kebetulan mungkin kasusnya sedikit sama dengan saya, tapi bedanya saya bukan dengan adik-adik gitu loh. Orang tua, tapi orang tua saya sejak mereka tidak bekerja tinggal sama saya, tapi mereka tidak menyusahkan sih. Dalam artian saya malah bersyukur ya karena ada kesempatan gitu loh, berbakti sama mereka. Karena mereka tinggal sama saya. Nah, kemudian kakak saya sejak dia tidak bekerja pun karena tidak punya suami dan tidak punya anak, jadi tinggal sama saya. Tapi saya juga bersyukur karena saya memang merasa berhutang budi banget sama dia. Karena dia yang nyokolain saya gitu loh. Jadi saya merasa saya langsung gitu loh bayar hutang saya gitu. Jadi ya semua happy-happy aja sih. Itu aja sih karena
Kan ya, Setia ya. Sebenarnya Setia Indri sebenarnya kembali justru dari kita sendiri masing-masing ya. Sebenarnya kita menerima atau enggak sebenarnya. Tapi kalau kita bisa menerima, sebenarnya kita akan merasakan satu kebahagiaan ya. Memang seperti yang Setia Juliana juga ya, awalnya juga memang agak sulit ya kita bilang. Memang tidak semudah yang kita pikirkan. Semua jalinan jodoh itu tidak mudah yang kita pikirkan. Maksudnya seperti ini kebetulan bukan kita yang kena gitu loh. Karena kita berpikir sangkanya ya cintan gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Memang kondisi-kondisi jalinan jodoh ada yang memang kita dalam keluarga yang jalinan jodohnya tidak baik, itu memang seperti neraka kadang-kadang ya. Kita bisa lihat ya kondisinya antara orang tua dan anak dan suami istri semuanya ada yang begitu. Tapi kita lihat dari memang kondisi kita di masuk ke ceci, di pintu ceci ini ya, banyak sekali setelah kita mendengarkan Dharma dari Master, kita mulai ya berpikir ya, dan kita mulai juga belajar dari kita bilang liu tuan sing ya, bagaimana kita untuk berbuat kebajikan terhadap keluarga kita juga harus bagaimana bersabar, kita juga ingat di dalam sila bagaimana kita bilang saling ngutang-ngutang itu sebenarnya ada yang ngutang tidak baik, ada yang ngutang baik. Tapi kita bisa menerima dan kita berusaha untuk bagaimana yang tidak baik menjadi baik. Sehingga akan membuat satu keluarga yang awalnya terpecah belah itu menjadi satu keluarga yang bahagia kembali. Mungkin dari Session Sejaman juga bisa merasakan ya kondisi ini ya. Ada yang dengan mertua tidak cocok, tapi kebanyakan yang sudah masuk ke Seci merasakan ya itu adalah sesuatu yang memang harus kita perbaiki. Dari jalinan jodoh yang tidak baik menjadi baik. Memang tidak mudah dalam jangka waktu yang sangat panjang juga ya. Mungkin dari Session Sejaman sering nonton Dai TV kan, itu adalah kisah nyata, bukan dibuat-buat loh. Itu kita punya relawan, punya kisah nyata. Bagaimana penderitaan mereka yang awalnya dalam keluarga yang udah sangat kekurangan, hidupnya tidak harmonis, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kita bilang ya semuanya hampir kita bilang seperti neraka ya. Tapi setelah mereka masuk ke pintu Dharma, mereka mulai memahami Dharma Master dan mereka mulai berusaha untuk bersabar, merubah dari mereka diri sendiri. Kita nggak usah minta merubah orang lain dulu ya. Dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa menerima mereka dan kita bagaimana bersabar terhadap mereka sehingga mereka akan merasakan sesuatu sehingga akhirnya mereka juga bisa merubah mereka sendiri juga. Jadi disinilah bagaimana dari keluarga yang awalnya berantakan, setelah masuk ke pintu Dharma Suci, mulai dari akhirnya satu keluarga semuanya masuk ke pintu Dharma Suci, semuanya menjadi satu keluarga yang sangat sukacita di dalam Dharma. Dari inilah Puspa juga merasa Puspa juga dari mulai nonton Dai TV ya yang Sejaman seperti kita punya Seji Yuliana juga. Inilah kita dari nonton Dai TV bagaimana melihat kondisi relawan yang begitu mereka melakukan semuanya dengan sukacita. Mereka begitu sangat kan encuncong ai itu yang membuat kita wah kok ada ya yang begini ya. Ternyata kita semuanya sudah masuk ke pintu Dharma ini ya. Jadi Session Sejaman yang kalau memang yang baru-baru jangan sampai bermalas-malasan karena kita tahu ini adalah jenjang kita semuanya untuk semangat di dalam Buddha Dharma karena kita memiliki tubuh ini baru kita bisa dapat mendengarkan Dharma, mempraktekkan Dharma. Ini sangat penting. Kalau kita sia-siakan dalam kondisi ini akan terlewat dengan kekosongan, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kita harus semangat dan kita berusaha. Kita harus berusaha juga Session Sejaman ya. Kita tahu kondisi-kondisi masing-masing yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya kita ketulusan, kita dengan kesungguhan, dan kita sudah ada satu tekad kuat, kita semuanya pasti akan berjalan lancar. Jadi inilah semangat Bodhisattva ini sangat penting ya. Jadi ini Puspa juga merasakan harus masing-masing kita saling dalam kondisi yang seperti kita selalu ini sangat penting karena kita nggak mungkin kita sendiri ya. Jadi kita harus saling bagaimana dari kita yang sudah lama di Ceci kita merangkul mereka yang semuanya baru-baru karena kita tahu benih-benih baru ini memang kadang-kadang juga tidak mudah ini ya. Maksudnya kadang-kadang mereka juga mudah sekali mereka sang tahu ya, jadi kita harus lebih berhati-hati dan kita harus bagaimana selalu menyayangi mereka karena mereka juga saudara kita. Bukan suatu kebetulan kita bisa di dalam satu perahu ini, bukan satu kebetulan. Tapi memang di masa lampau kita juga ada bersama. Jadi sekarang kita bersama kembali, kita saling merangkul, saling mendukung dan saling semangat di jalan kebodian ini ya.
Cảm ơn sư兄sư姐们. Mungkin dari sư兄sư姐们yang lain mau sharing lagi, silakan kita kasih satu kesempatan lagi nih. Oh, udah jam 9. Iya, Mungkin besok ya yang mau sharing ya, sư姐Heavy ya. ya. Oke, kita akan tutup hari ini ya. Cảm ơn kepada sư兄sư姐们semuanya yang sudah ikut sharing dan juga ikut sama-sama mendengarkan Dharma Master. Cảm ơn kepada host kita semuanya. Dari saya juga akan cảm ơn kepada Heavy sư姐ya. Kita sama-sama请起立. Cảm ơn. Akan sejak请合掌，向佛菩萨及上人行三问性礼。问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩有你们真好。阿弥陀佛。 感恩kepada semua yang sharing. Puspa dan Heavy Sece, Kangen Taka. 感恩阿弥陀佛，阿弥陀佛，感恩普斯帕世界，感恩 Happy 世界，感恩大家。 Fasia, sampai ketemu besok lagi.都像小孩般，很容易迷路，走在所迫的旅途，总看不清楚，一直跟着轮回转，感到很无助，所迫世界的迷惑，何时才能摆脱？ 生在所迫，是来度众生，指引迷惑的众生走出这迷雾。如今佛陀虽不在，佛法依然在。奉行佛陀的教诲，就像佛陀牵着我的手。 牵着我的手，为我指引迷路。有佛陀明灯伴着我，不再感到无
前。